Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas konsistensinya. Setiap Rabu kita ketemu rebuan ya untuk membahas buku dan selalu alhamdulillah selama ini nggak ada jedanya ya. Jadi setiap pekan selalu ada dan mudah-mudahan banyak juga nih yang baru-baru yang mulai mereview kayak Mbak Anggita nih baru pertama kali di sini ya. Bukan berarti pertama kali mereview buku, pasti sudah sering gitu. Cuman di sini baru kali ini, jadi alhamdulillah. Intinya kita berharap sekali ya bahwa Brit ini reviewernya, guestnya tuh bermacam-macam gitu. Jadi supaya penyebarannya tuh cepat gitu. Baik, seperti biasa saya selalu mulai dengan perjalanan kita ya. Jadi mudah-mudahan tidak bosan dengan ini karena menurut saya ini penting sekali supaya kita semua bisa melihat ya sebetulnya perjalanan kita ini sejauh mana gitu. Nah, ini buku-buku yang sudah kita bahas selama ini. Kemudian yang selanjutnya adalah bidang-bidang ya, apa buku-buku yang sudah kita bahas itu bidangnya apa aja, strategi and marketing, kemudian ada leadership, entrepreneurship, kemudian operations excellence, ada juga technology innovation, ini juga cukup banyak dan kayaknya yang mendaftarkan juga banyak. Environment ada beberapa buku, sebetulnya ada lagi buku speed and skill itu bagus sekali itu, mungkin nanti kalau ada yang bisa membahas dipersilakan. Kemudian personal improvement paling banyak ya. Jadi ini buku-buku yang sebetulnya ini juga nggak semuanya ya. Ada hanya sebagian aja dari yang sudah kita bahas. Kemudian yang sudah kita jadwalkan dan sudah berjalan selama ini dan dengan baik berjalan sampai dengan yang 118 kemarin itu The Crux sudah kita bahas dan malam ini kita membahas sebuah buku yang wah ini tebel banget bukunya ya. The Oxford Handbook of Cyber Psychology. Wah, keren banget. Pembahasnya juga seorang psikolog. Jadi luar biasa nih malam ini dan saya sudah siapkan kopi. Kemudian pekan depan kita kembali lagi ke buku strategi. Ini Rocket ini sekelompok konsultannya BCG nih yang menulis. Kemudian nanti di selanjutnya 2 pekan lagi ada The Art of Thinking Clearly. Ini Mbak Ina. Dan di bulan, kalau nggak salah ini Januari tanggal 4, ini udah Mas Arief nih membahas The Startup of You. Nah ini jadwalnya ya, jadi sudah ada. Dan sekaligus ini saya umumkan, sebetulnya saya udah umumkan di grup juga ya, yang ke-125 itu kosong bukan berarti tidak ada. Sebetulnya ada, cuman saya kehilangan WhatsApp dari teman saya atau siapa yang pernah mengusulkan. Jadi melalui forum ini, tolong yang tanggal sekitar pertengahan Oktober ya mengirim WA ke saya mengusulkan sebuah buku yang kalau nggak salah judulnya 25 Business Models kalau nggak salah ya. Cuman saya lupa, saya cari WA saya nggak ada, takutnya kehapus. Jadi ini sekaligus ini karena direkam ya, mudah-mudahan ada yang ingat dan langsung WA saya. Kemudian kalau ada yang usul buku apa yang akan dibahas, silakan karena Maret itu masih ada 1 slot ya. Jadi silakan, bukan berarti Maret terus ini ya, bisa jadi usulkan aja dulu karena bisa jadi yang di bulan-bulan Januari atau Februari itu kadang-kadang ada teman-teman yang keluar kota, nggak bisa dan seterusnya. Jadi diusulkan aja. Dan panduannya sangat gampang. Jadi cukup 10 slide. Dan cukup 20 menit kita membahas pembahasan utama ya. Kemudian fontnya pakai yang besar yang 30 ya. Jadi 10, 20, 30. Nah, malam ini kita akan dipandu oleh seorang moderator ya yang mengerahkan diskusi kita nanti, namanya Mas Denny Julian. Dia ini seorang end-to-end AI spesialis dengan pengalaman yang sudah sangat banyak ya, mulai tahun 2006 sampai dengan sekarang ya, udah 16 tahun, hampir 17 tahun. Pada saat bersamaan, beliau ini juga hobi fotografi ya, jadi silakan kalau yang suka fotografi dan
Keren sih fotografinya, saya juga suka ngintip di ini ya Instagramnya Denny Yulian ya, jadi di sini. Nah, pendidikannya Mas Denny ini S2 di Universitas Gadjah Mada dan S1-nya di ITB, jurusannya Electrical Engineering. Dan S2-nya ini Electrical and Electronics Engineering ya, jadi 2015 sampai dengan 2017. Yang menarik dari Mas Denny ini dengan background pendidikan yang serba elektronik gitu ya, tetapi minatnya ternyata termasuk strategic management, branding gitu. Jadi beliau ini sering banget gitu ya posting di Grid gitu. Jadi teman-teman yang belum ikut Telegram grup Grid silahkan join karena selalu seru, dan Mas Denny ini salah satu yang memprovokatori kita untuk membaca buku-buku yang bahkan nothing to do dengan elektronik, walaupun beliau ini adalah lulusan elektronik gitu ya. Dan salah satu yang key kompetensinya adalah di inovasi. Nah, saya nggak perlu berlama-lama. Kalau mau berkenalan dengan Mas Denny, langsung aja join di grup atau Telegram grup Grid. Udah saya sebutkan tadi linknya. Baik, saya silakan Mas Denny langsung aja untuk memandu diskusi ini karena ini keren banget nih bukunya dan relevan. Monggo Pak, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gatot. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di acara brief kita kali ini yang ke-119 ya. Udah menuju 1000 nih. Udah lewat 100, kita menuju 1000. Oke, malam ini menarik sekali yang akan kita bahas. Baru kali ini kita akan membahas tentang buku cyber psikologi, dan ini merupakan handbook ya. Jadi kalau teman-teman belajar psikologi itu, cyber psikologi, nah sekarang saatnya kita tahu rangkumannya gitu dari Mbak Anggita langsung yang pakar psikologi. Jadi baru kali ini Mbak Anggita kita bahas tentang handbook. Ini keren banget. Saya ngintip-ngintip sedikit, tebal banget bukunya. Otomatis saya nggak bisa baca semuanya. Biasanya saya berusaha untuk baca mungkin sebagian. Cuma itu tebal banget. Jadi ini harus dimanfaatkan benar-benar sama teman-teman karena ini ilmu yang sangat bermanfaat dan mungkin kita nggak bakal menemukan di acara bedah buku lainnya gitu. Oke, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang cyber psikologi. Nah, ini menarik karena apa? Karena sekarang kita sudah tidak bisa lepas dari yang namanya cyber, internet, sosial media, marketplace, game online, dan lain-lain. Nah, even kalau sekarang kita bilang, kalau dulu orang bilangnya itu realitas itu nggak cuma satu ya, realitas itu bisa bermacam-macam. Nah, mungkin salah satunya dengan adanya dunia cyber ini kita mempunyai minimal 2 realitas. Satu realitas yang kita kehidupan sehari-hari, satu realitas kita di alam cyber. Apakah atau dunia maya ya? Apakah sama atau beda, dan bagaimana pengaruhnya terhadap psikologi kita itu kan? Mungkin ini akan dibahas oleh Mbak Anggita malam ini. Nah, yang menarik adalah hari ini reviewernya adalah seorang psikolog dan guest-nya adalah seorang cyber security. Jadi ketemu nih cyber psikologi. Ini menarik sekali. Mungkin nanti Prof Budi bisa menanggapi di isu yang ini ya. Salah satu yang dibahas adalah cyber security. Oke, sebelum kita masuk mungkin saya perkenalkan dulu reviewer dan guest kita malam ini. Saya share screen dulu. Oke. Jadi guest kita kali ini adalah Mbak Anggita Sari Dewi. Beliau adalah lulusan dari Leiden University di bagian occupational psychology. Saya baru tahu di Leiden ada psikologi. Dan di S1-nya di Universitas Indonesia di psikologi juga. Jadi ini sudah expert lah di bidang psikologi. Dan pengalaman beliau sudah malang melintang di dunia psikologi dari 2016 sampai sekarang di bagian Assessment and Development Specialist Telkom Indonesia, dan beliau ini adalah Learning and Development Specialist. Jadi track record-nya sudah kita pastikan keekspertannya gitu. Beliau mulai dari Wilmar Internasional sebagai People Development, kemudian dari Recruitment Specialist, saya lupa ini belum tercatat dulu. Ini di Bukalapak kalau nggak salah ya, atau di mana ya? Di Bukalapak. Bukalapak ya, betul. Nah, kemudian ada di Lembaga Psikologi Terapan UI, dan juga di
Telkom Indonesia. Nah, kemudian guest kita yang berikutnya adalah Profesor Budi Raharjo. Ini udah kita kenal selama ini. Beliau adalah dosen teknik elektro ITB. Ini dosen saya juga. Beliau lulusan dari S3 University of Manitoba, Kanada, S2-nya juga sama, dan S1-nya di Teknik Elektro Bandung. Jadi sudah malang melintang juga di dunia Electrical and Engineering and Computer Science. Kemudian beliau ini adalah founder dari Indonesian Computer Response Team atau IDCERT ya. Dan beliau adalah konseptor Bandung High Tech Valley dulunya. Pernah memiliki digital entertainment juga, salah satunya PT Insan Indonesia. Kemudian sekarang beliau adalah founder di Riset Kecerdasan Buatan dan masih sebagai dosen STI ITB. Nah, beliau ini adalah pakarnya di cyber security expert. Jadi ini ketemu antara cyber dan psikologi. Mungkin tanpa memperpanjang lebar, kita langsung saja serahkan ke Mbak Anggita untuk pemaparan materinya. Mungkin kita bagi 20 menit. Saya tahu ini handbook ini pasti padat banget, cuma mungkin kita batasi 20 menit. Nanti sisanya kita perkaya di diskusi ya, Bang Gita ya. Silakan Bang Gita, layar dan waktu saya serahkan ke Bang Gita. Oke, terima kasih Mas Denny untuk perkenalannya. Terima kasih juga untuk Pak Gatot sudah mengundang saya di kegiatan sharing session ini di BRIT. Ini yang kedua, tapi yang pertama sebagai reviewer gitu ya, reviewer buku. Buku yang mau dibahas mungkin sudah pada tahu, judulnya adalah Cyber Psychology gitu ya. Ini betul, ini handbook, jadi semacam buku kuliah ya. Kalau jadi bukan buku yang fun untuk dibaca gitu ya, seperti buku-buku yang direview oleh Brit di pertemuan sebelumnya. Mungkin ini salah satu genre buku yang sangat jarang mungkin dibahas di sharing session review buku. Tapi saya akan coba bahas terkait cyber psychology. Mungkin nanti akan diperkaya juga oleh sharer Prof. Budi. Mohon bantuannya Prof. kalau ada yang bisa diperkaya gitu ya dari penjelasan saya. Buku ini sebenarnya ada hampir 800 halaman gitu ya. Jadi sangat tebal bukunya. Saya pun nggak baca ini sendirian, dalam arti ini adalah buku yang kami review bersama di kantor gitu ya, di tim. Jadi kita membentuk satu tim untuk nge-review buku ini tiap minggu. Kalau tidak ada halangan ataupun kegiatan-kegiatan tertentu, kita akan review per part gitu. Jadi di sini ada 8 part, berarti ada 8 minggu yang kita spend untuk mereview per chapter gitu. Bukunya cukup komprehensif, jadi mencakup keseluruhan perilaku manusia di dalam dunia maya gitu ya, dari foundation-nya atau teori-teorinya, kemudian teknologi yang digunakan sepanjang teknologi itu terbentuk, internet itu ada, interaksinya, penggunaan dalam groups dan komunitas, sosial media, health and technology, gaming, dan yang terakhir adalah cyber crime and cyber security yang tentunya udah makin perlu diperhatikan ya terkait cybercrime dan cyber security. Oke, saya akan coba menjelaskan dalam 20 menit. Semoga tercapai, mungkin lewat-lewat dikit nggak apa-apa ya. Cyber psychology itu secara definisi itu di bukunya itu dijelaskan bahwa ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana human dan komputer berinteraksi, bisa atau human dan human melalui komputer gitu ya.
kita tahu kalau semakin ke sini penggunaan internet, penggunaan sosial media gitu ya, itu semakin besar, semakin tinggi penggunaannya, semakin lama waktu yang kita habiskan untuk berselancar di dunia maya gitu ya, baik untuk urusan pekerjaan atau untuk urusan rekreasi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, memang kalau di Indonesia ini penelitian tahun 2001, mungkin ada yang lebih update. Kalau nggak salah sekarang itu orang Indonesia itu 35 jam per minggu gitu ya penggunaan internetnya rata-rata dalam 1 minggu 35 jam itu hampir kayak bekerja ya. Bekerja itu total secara menurut UU Ketenagakerjaan kan minimal 40 jam per minggu ya. Kalau sekarang internet pun penggunaannya sekitar 30 jam per minggu rata-rata. Kenapa sih kita menggunakan sosial media? Nah, menurut buku tersebut itu ada beberapa alasan. Yang pertama untuk social tools. Disclaimer juga karena cyber psychology itu banyak partnya, jadi saya nggak bisa ngebahas semuanya. Saya akan bahas hal-hal yang mungkin lebih relate ke kehidupan kita gitu ya. Yang pertama tentang sosial media. Kenapa sih kita menggunakan sosial media? Nah, di sini dijelaskan sosial media itu digunakan sebagai social tools. Praktis, mudah diakses, mudah untuk mendapatkan informasi tertentu dengan tentang seseorang, komunikasinya lebih efisien, cepat. Kalau sekarang bisa digunakan untuk saling bertukar kabar, menyapa teman, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial pastinya ya. Dan ada juga studi yang menunjukkan bahwa orang itu menggunakan sosial media tuh ya karena orang di sekitar kita pakai juga gitu ya, nggak mau ketinggalan alias FOMO gitu ya. Dan yang kedua digunakan sebagai sumber informasi untuk cari informasi tentang sesuatu. Salah satu tools yang kita percayai pasti googling gitu ya. Googling dulu sebelum ke expertnya, atau kalau ada lagi pusing nggak bisa tidur, cari dulu di Google apa ya kira-kira diagnosisnya gitu ya. Sebelum mungkin ketemu sama dokter nih. Jadi banyak digunakan untuk mencari informasi, sharing informasi dalam berbagai bentuk. Sosmed juga menjadi platform untuk memenuhi kebutuhan eksibisionis dan untuk membuat suara kita didengar. Sosial media juga digunakan untuk menyalurkan fungsi rekreasional kita, gitu ya. Jadi untuk fungsi kesenangan lah ya. Dari kebutuhan sosial yang terpenuhi itu juga menimbulkan fun untuk menghabiskan waktu, prokrastinasi dari kebosanan, misal lagi nunggu kereta, lagi di dalam kereta sambil scrolling atau lagi buntu, lagi ngerjain sesuatu terus buntu, kita juga suka scrolling sosial media gitu ya. Dan juga sebagai media yang baru dan trendy. Maksudnya apa? Sosial media tuh pasti ada entah sosial media yang baru platformnya ataupun fitur-fitur baru, dan itu selalu menarik untuk orang-orang terutama anak muda untuk explore. Jadi untuk fashion, untuk coolness itu sangat difasilitasi oleh sosial media. Dan juga penting untuk popularitas dan pengakuan gitu ya penggunaan sosial media itu.
Nah, di dalam dunia online ada yang namanya the online self gitu. Jadi the online self itu adalah orang yang kita create di dalam internet gitu ya. Untuk berinteraksi dengan orang lain, mengobservasi orang lain di dalam dunia maya gitu. Yang kita create bisa diri kita yang sama di offline ataupun seseorang yang berbeda gitu ya, yang kita create image-nya. Karena kan kalau di online itu kita bisa edit ya, kita bisa kalau nggak, aduh ini kayaknya jelek nih buat di post, kita bisa edit. Jadi yang sesuai dengan image yang kita mau gitu. Deskripsi di dalam sosial media yang kita punya itu juga kita bisa tulis sesuai dengan apa yang kita mau tampilkan di media tersebut gitu. Apakah kita ingin menampilkan diri sebagai orang yang intelek misalnya, sebagai orang yang outgoing, tentunya itu nggak seluruhnya nih yang kita tampilkan di media sosial, biasanya yang bagus-bagusnya atau hal yang ingin kita branding di dalam sosial media atau di dalam dunia maya itu. Nah, makanya untuk menunaikan tugas-tugas online kita, baik itu untuk branding, untuk pekerjaan, dan lain sebagainya, kita harus meng-create online self identity gitu, a cyber self atau digital self. Nah, di dalam bukunya juga banyak sih membahas tentang personality dan penggunaan internet. Banyak ada beberapa bagian sih tentang personality dan penggunaan internet ini. Jadi saya ambil study case antara introvert dan extrovert gitu ya, yang ditampilkan di dalam dunia maya. Nah, kalau dua-duanya itu bisa mendapatkan hal positif dari penggunaan internet ataupun media sosial. Kalau seorang yang introvert, kita tahu ya kalau seorang introvert itu cenderung tertutup, cenderung mendapatkan energi dari kesendirian dia gitu ya. Mungkin makanya kebanyakan stereotipnya adalah orangnya pendiam nih, orangnya nggak suka bergaul kayak gitu. Sedangkan kalau ekstrovert sebaliknya, dia mendapatkan energi ketika berkumpul bersama orang lain. Makanya biasanya terlihat sangat outgoing, lebih suka party mungkin daripada yang introvert, lebih suka berkumpul sama teman-temannya dan lain sebagainya. Introvert ini dapat memanfaatkan internet untuk sebagai social compensation dari offline introversionnya dia. Nah, dia bisa menampilkan diri menjadi lebih ekstrovert di dunia online. Nah, orang yang secara sosial pemalu, tertutup, menarik diri gitu ya, bisa membuat transformasi dan bisa menjadi orang yang lebih interaktif, terbuka, lebih sosial di dalam online, di dalam dunia online ya. Ada istilahnya poor gets richer. Jadi orang yang socially poor di offline itu bisa menjadi socially richer online itu. Nah, kalau extrovert bukan kebalikannya ya, bisa mendapatkan lebih juga daripada introvert. Kalau extrovert istilahnya adalah rich get richer. Jadi dia udah secara di dunia offline itu sebenarnya sudah kaya dari kehidupan sosialnya, difasilitasi lagi dengan penggunaan internet atau sosial media, dia bisa lebih kaya lagi dari segi kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan sosialnya. Seorang extrovert cenderung lebih sering untuk upload dan update status
lebih sering komen, lebih sering foto, post foto daripada yang introvert memang. Dan secara environment yang dibentuk gitu ya, yang ada di dalam sosial media di internet itu memang sangat mendukung seorang ekstrovert untuk lebih mengeluarkan lagi nih skill sosial dia di dunia maya. Makanya istilahnya rich gets richer untuk ekstrovert gitu. Nah, selanjutnya adalah online behavior up and down side-nya. Salah satu hal positif yang ada di dalam internet dan sosial media adalah sosial communities gitu ya. Di dalam dunia di internet itu bisa lebih terfasilitasi, lebih menjangkau banyak orang. Kalau komunitas offline kan mungkin terbatas oleh wilayah, kondisi geografis, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dengan adanya internet dan sosial media, penggunaan atau pembentukan online communities itu semakin mudah, semakin banyak, dan semakin bisa menjangkau banyak orang. Common topics yang banyak ada di online communities itu adalah terkait dengan kesehatan, parenting, perubahan perilaku, misalnya yang tadinya mau yang ada niat mau olahraga supaya badannya lebih sehat, itu biasanya ada tuh grup-grupnya buat lari bareng atau sepedaan, itu ada online communities-nya juga gitu ya, terbentuk dari online communities, kemudian ketemu di dunia offline. Caregiving sama duka cita, itu banyak common topics dari online communities. Potensial advantage-nya bisa karena fleksibel, kapan dan di mana terserah. Anonimitas itu juga ternyata sangat penting di dunia maya. Anonimitas itu jadi hal yang penentu gitu ya, gimana orang itu mau bergabung ke komunitas online tersebut atau tidak gitu. Karena untuk hal-hal yang apalagi untuk grup-grup yang sensitif dan orang itu nggak mau disclose informasi pribadinya, dengan penggunaan anonimitas itu mereka jadi lebih terbantu. Ada juga yang cuma untuk lurking doang, untuk jadi anggota pasif gitu ya, cuma baca-baca thread-nya aja untuk dapat ilmu gitu ya, tapi nggak pernah secara aktif komen atau ada di chat itu dan lain sebagainya. Nah, karena bersifat 24 jam dirasa lebih fleksibel untuk bisa diakses kapan aja, di mana aja oleh berbagai user. Nah, itu salah satu dampak positifnya. Nah, ini downside-nya dari online behavior gitu ya, terutama untuk kalau di sini banyak menceritakan satu part itu tentang remaja dan dewasa muda, terutama terkait risiko online behavior dari penggunaan obat-obatan ataupun alkohol. Di sini di banyak riset-riset gitu ya tentang kalau di sini alkohol gitu, bahwa dengan penggunaan sosial media itu jadi lebih endorsing kemudahan untuk mendapatkan akses ke alkohol atau promoting alkohol kepada orang-orang yang belum saatnya nih, seperti remaja yang belum waktunya boleh gitu ya untuk mencoba. Jadi lebih gampang aksesnya, lebih gampang juga dibujuknya. Seperti itu. Kemudian juga salah satu online behavior yang juga diteliti yang problematic and risky itu adalah sex media use di dalam young people.
sexting, kemudian sexualized content, pornografi, revenge porn, dan lain sebagainya. Ada juga terkait juga dengan communicating with stranger online gitu ya. Ini juga banyak, bukan banyak sih, mudah-mudahan gak banyak ya, tapi maksudnya adalah berita-berita bahwa ada yang diculik atau mendapatkan kekerasan seksual dari orang-orang yang baru ketemu kenalannya di Facebook atau kenalannya di DM, Instagram gitu ya, remaja-remaja dan juga mungkin dewasa muda gitu ya yang tidak bijak menggunakan internet. Ada juga terkait eating disorder dan self-harm, karena ada penelitian tentang bahwa semakin banyak waktu yang spend di Instagram itu positively correlated, artinya berhubungan positif gitu dengan anxiety atau kecemasan terhadap physical appearance, tampilan fisik gitu. Mungkin terutama untuk remaja yang masih dalam proses pencarian identitas diri. Nah, siapa saja sih yang mendapatkan keuntungan paling banyak dari sosial media? Ada, kalau dirangkum ini orang-orangnya gitu ya. Yang pertama adalah orang-orang yang punya tipe kepribadian extraversion atau extrovert, cenderung mendapatkan benefit paling banyak gitu ya dari sosmed. Bisa mendapatkan sosial pertemanan sosial yang lebih banyak lagi di dalam dunia maya. Kemudian orang yang socially poor offline juga bisa dapat benefit dari online interaction dengan dia ada medianya ya yang memperantarai dia dengan orang lain, itu biasanya membuatnya lebih nyaman gitu. Kemudian yang terakhir adalah dibandingkan dengan generasi-generasi lain, young people atau generasi-generasi muda itu mendapatkan benefit paling banyak dari sosial media, di mana mereka bisa stay in contact with friends. Nah, friendship dalam young people itu biasanya mereka senang untuk share intimate thoughts dan feelings, yang suka curhat-curhat di Twitter ataupun di story Instagram, itu biasanya young people gitu ya, orang-orang yang anak muda lah gitu ya. Kemudian practicing self disclosure, untuk latihan juga, latihan berhadapan di offline itu juga bisa dimulai dari online gitu. Ini juga berlaku ke saya gitu ya. Saya dulu kalau misalnya langsung nih ketemu atau langsung public speaking di depan orang banyak secara offline, mungkin saya nggak berani gitu ya. Tapi karena sekarang banyak wadahnya untuk sharing session secara online, dan itu berlatih terus gitu ya. Dan nantinya kalau misalnya harus sharing session secara offline, mungkin saya bisa lebih nyaman gitu ya, dengan berlatih dulu nih di online. Kemudian untuk exploring their identity juga biasanya anak-anak muda itu bisa explore identity mereka, salah satunya melalui dunia maya atau internet. Mbak Anggita, 3 menit lagi ya, Mbak. Oke, nah ini part terakhir yaitu cybercrime and cyber security. Di part yang terakhir sengaja saya masukin, mungkin bisa diperkaya oleh Prof. Budi nih terkait cybercrime and cyber security. Cybercrime ya definisinya singkatnya kejahatan di dunia maya gitu ya. Ada banyak jenis-jenisnya, ada online black market, child pornography, child predators, malware, cyberbullying, stalking, harassment, hate speech, cyberterrorism, fraud, dan lain sebagainya. Nah, tipologi dari cybercrimes itu ada, kalau di sini ada dua
pendekatan teori ya. Ada dari David Wall sama Gordon and Ford. Nah, kalau si David Wall itu ada jenis-jenisnya, ada cyber trespass, cyber deceptions atau theft, cyber pornography atau obscenity, dan cyber violence. Sedangkan kalau Gordon dan Ford itu cuma membaginya dua, type 1 sama type 2. Kalau type 1 itu mostly technological inform atau bentuknya lebih teknologi gitu ya, kayak malware, phishing, hacking, identity, pencurian identity, dan fraud. Kalau type 2 itu lebih strong atau lebih kuat itu di human-nya. Contohnya itu harassment, cyber stalking, child predators di dunia online, blackmail, dan lain sebagainya. Nah, terkait preventing cybercrime, ini menurut si Clark and Felsen itu ada dua. Secara umum ada dua. Yang pertama itu remove either the offender atau target, atau yang kedua introduce the presence of capable guardian. Kayaknya kalau yang pertama itu remove the offender, kayaknya kerjaannya polisi ya. Kita juga agak susah nih, atau kerjaan yang ahli nih, expert. Yang penting itu adalah menurut saya bagi masyarakat awam adalah presence of capable guardian, artinya kita membekali diri nih dengan pengetahuan tentang cyber security atau membuat akses ke dalam akun-akun kita lebih safe. Itu tanggung jawab kita sebagai yang punya akun. Kayak saya tuh beberapa bulan yang lalu mungkin juga pernah dihack Instagramnya, mungkin ada yang pernah dapat DM juga waktu itu dimintain duit. Itu susah, itu butuh beberapa hari tuh untuk balikinnya, karena memang ada keteledoran saya juga, karena itu Instagram saya anggap udah lama banget dibuatnya. Saya lupa kalau perlu two factor authentication gitu ya, itu nggak saya aktifin, ya udah. Tapi alhamdulillah bisa balik, dan nggak banyak lah yang dirugikan. Ada yang dirugikan yang melapor ke saya dan dia akhirnya mentransfer sejumlah uang, tapi yang lainnya alhamdulillah punya pengetahuan yang oke gitu ya. Jadi confirm dulu ke saya lewat WhatsApp ataupun Telegram gitu ya, bener nggak ini saya yang minta. Akhirnya ya udah, akhirnya udah selesai, bisa balik lagi alhamdulillah. Oke, itu salah satu pengalaman cybercrime saya yang cukup bikin deg-degan karena melibatkan banyak teman-teman di Instagram. Dan selesai untuk reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya nggak semua chapter bisa saya rangkum dalam 20 menit. Semoga bisa kita diskusi lebih lanjut setelah Prof. Budi sharing. Oke, terima kasih banyak Bang Gita. Ini 800 halaman nih kita rangkum 20 menit. Mantap. Oke. Untuk memperseru suasana, kita langsung lanjutkan ke Prof. Budi nih, mau bahas tentang cyberpsikologi dalam pandangan cracker dan hacker. Silakan Prof. Budi. Siap. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau mendongeng ini. Nah, ini dulu. Eng. Nah, ini ya. Saya mencoba mulai ini antara hacker dan cracker. Hacker tuh siapa sih, cracker siapa? Kenapa ya kalau ada orang yang ingin jadi hacker, ada cracker? Oh, bedanya hacker dan cracker apa ya? Kalau hacker tuh, kalau dalam kacamata saya tuh positif, orang yang ngulik. Kalau cracker itu orang yang ngulik tapi dengan niat jahat. Nah, kalau orang main-mainan kunci itu hacker ya. Tapi kalau kuncinya itu milik orang lain, nah itu cracker. Rumahnya orang lain, itu cracker gitu ya. Nah, kenapa ya? Nah, sekarang saya mau tanya nih, mohon dijawab sama teman-teman ya di kolom chat atau dalam teriak juga boleh. Ini pertanyaan saya. Bentar ya. Ini. If you were a superhero,
Who are you? Jadi kita milihnya apa ya? Kalau saya mau tahu nih, kalau teman-teman mau jadi superhero, pilih siapa sih? Pilih siapa coba? Saya pengen lihat di chatnya aja, sok saya lihat di chatnya mana nih chat kita mana nih? Saya pengen lihat. Oh, chatnya siapa? Oke, ada macam-macam. Oke, terus pengen lihat, boleh teriak juga. Ya, gitu ya. Terus. Wah. Ya, jadi saya pengen lihat juga ini siapa ya. Ayo, yang lain. Nah, boleh ngomong sedikit gitu ya. Siapa sih itu yang Darphonix gitu ya. Jadi kan kita ini saya pengen tahu sih sebetulnya gitu ya. Nah, sekarang saya balik lagi. Kalau bukan superhero gitu ya, Anda seseorang dan tidak ada batas ya, tidak ada batas nih, hilangnya batas ruang waktu. Ini Anda pengen jadi apa? Pengen jadi seseorang ya, kalau seseorang atau sesuatu apalah gitu. Ayo, jadi apa gitu. Jawabannya. Prof Budi. Tuh, ada yang pengen jadi Elon Musk gitu ya. Ubur-ubur apa. Nah, ini jawabannya masih klasik semua nih, nggak ada yang teriak, nggak ada yang apa ya. Ada yang ingat nih film ini? Aduh, jadi pengen jadi apa? Saya pengen jadi batu aja katanya. Hah? Pengen jadi batu. Ini ada filmnya nih yang nanti ya, yang filmnya Michelle Yeoh ya. Coba lihat deh, filmnya lucu juga tuh, Everything apa? Everyday, Everything, All at Once apa? Filmnya saya lupa, nontonnya baru sekali. Keren juga ya, aneh juga filmnya gitu ya. Jadi kalau ini kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi batu. Jadi batu ya. Itu pokoknya bingung gitu. Nah, kenapa demikian? Nah, karena ya dunia ini dulu diwariskan kepada orang-orang yang hebat. Orang hebat itu maksudnya orang yang keras ya. Kayak ini orang-orang seperti ini ya. Bangsa Goth, bangsa Vandals, bangsa Han itu ya. Mereka adalah petarung-petarung. Wah, luar biasa, badannya gede, dilatihnya luar biasa gitu. Sekarang dunia itu ini dihancurkan atau dikuasai oleh yang namanya geeks ini ya. Anak muda kurus kering berkacamata di depan komputing. Tek. No. Kita harus memahami ini gimana sih? Sebentar. Ini anak yang tidak diberikan latar belakang pendidikan untuk apa ya, menguasai dunia, tiba-tiba menguasai dunia. Bayangkan kalau kita tiba-tiba dikasih akses ya database-nya uang seluruh Indonesia, jangan seluruh Indonesia, yang kaya raya ya. Yang uang itu banyak tuh. Misalnya ada orang yang rekeningnya 3 triliun gitu. Jadi kalau kita ambil 1 miliar, 2 miliar tuh nggak kerasa lah gitu kira-kira. Mau diambil nggak gitu? Deng gitu ya. Nah, ini saya pengen ngetik. Sebetulnya kalau dalam kacamata saya, karena dunia saya adalah dunia security, sebetulnya saya pengen tahu ya. Know thy enemy, kata Sun Tzu ya katanya. Know thy enemy. Nah, kalau kacamata saya itu ada namanya honeypot, Amberford. Jadi ceritanya nih ada ini ya, link antara memahami seseorang itu dengan cyber security. Contoh, ini ada satu paper, ini papernya lama ya. Bill Chaswick ini adalah seorang peneliti di AT&T Bell Labs. Nah, waktu itu dia buat papernya ini very menarik ya. Papernya ini dia suatu hari dia lagi santai-santai, tiba-tiba ada orang masuk ke sistem komputernya dia. Diladenin sama dia. Dilayanin, dikasih akses, tapi sambil dimonitor. Terus lama-kelamaan orang ini yang cracker yang masuk dia itu lama-kelamaan bisa menjadi admin, bisa menjadi super user gitu ya. Jadi dia akhirnya kesimpulannya adalah ya, kalau kita memberikan akses kepada seseorang, sooner or later orang ini akan menjadi admin atau root. Ini ada gitu. Jadi ini buku papernya ini, dan ini paper ini menjadi salah satu foundation dari yang namanya honeypot. Jadi honeypot itu software yang kita tanam untuk memahami pelaku-pelaku attacker. Jadi saya pasang di sini. Oh, komputer sana di-attack dengan orang seperti itu. Berarti di sini saya bisa tutup karena saya tahu ada attack jenisnya seperti itu. Jadi honeypot ini memancing beruang ya untuk datang ke sana, makanin honey-nya. Nah, sambil kita pantau ini dia apa. Jadi ini di dalam cyber security ini kerjaan kami adalah mantau ini juga. Dalam artian kalau kita menangani kasus cyber gitu ya, cyber security, cyber crime itu kita pengen tahu sebenarnya sebentar dia tuh masuknya dari mana. Jadi kita ingin seperti memahami otaknya si penjahatnya. Gitu ya. Jadi kenapa gitu? Why? Kalau kita diberikan sebuah kesempatan ya, ini teman-teman sekalian, kita mau jadi penjahat atau enggak ya? Kayak tadi main superhero. Pak, saya nggak pengen jadi superhero, Pak. Saya pengen jadi The Joker atau pengen jadi penjahat yang sejahat-jahatnya itu yang apa?
Silence of the Lamb gitu, atau apa ya penjahatnya itu ya. Nah, ini yang ingin saya pelajarin. Nah, itu satu sisi. Jadi kenapa saya tertarik dengan itu? Nah, itu juga tertarik juga dengan misalnya kalau orang mengembangkan aplikasi, kemudian ada adminnya, ini passwordnya apa? Nah, kita ngelihat ini orangnya kayak gini ya, biasanya passwordnya adalah ini. Ya, karena kita sejenis. Poin kedua, teknologi ini adalah tools. Sebagai contoh ini ceritanya ini saya bajak dari ceritanya Robi Muhammad deh. Salah satu pakar, sudah pakar ini juga di psikologi, sekarang dia dosen psikologi UI kayak nggak salah ya. Teleskop. Nah, teleskop. Kenapa teleskop? Nah, teleskop itu boleh dari simpel sampai yang kompleks ya. Jadi dulunya kita nggak tahu dunia ini. Dunia itu bulat atau enggak ya? Wah, dunia itu datar, flat earth katanya. Sampai Galileo menemukan ini, teropong, dia bilang, habis teropong dia bilang dunia itu bulat tuh, barang benda di angkasa tuh bulat gitu ya. Oh, oke gitu ya. Wah, maka ilmunya meningkat tuh, astronomi segala macam ya, fisika meningkat karena itu tadi ditemukannya teleskop itu. Hal yang sama juga dengan penyakit. Dulu orang penyakit itu wah ini teluh, sihir segala macam. Akhirnya ditemukan mikroskop, lihat bakteri itu ternyata. Oh, yang bakteri. Sekarang kita bisa ilmu kesehatan meningkat segala macam. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekarang kita benda angkasa dulu yang dulunya Galileo mungkin kayak gini, sekarang kita punya Hubble ya. Hubble, alat-alat yang kita kirimkan sampai Mars ya, segala macam, Pathfinder segala macam. Nah, IT itu adalah teleskopnya ilmu sosial. Nah, jadi kalau kita bicara tentang IT itu memantau ilmu sosial. Jadi kalau ditanya Pak Budi gini-gini, salah ini, saya yang membuat teleskop. Tapi untuk mengetahui benda-benda di angkasa itu orang astronomi yang ngertinya, bukan orang yang buat teleskop. Orang yang teleskop konteksnya memang untuk membuat benda-benda ruang angkasa ya, karena teleskopnya punya spek ini itu. Nah, sama. Maka kita punya sebuah sistem IT, ya, media sosial segala macam itu kita pantau adalah aspek sosialnya. Sehingga sebetulnya yang harusnya berkembang dengan pesat adalah the need for social expert. Jadi bukan orang IT, tapi ilmu-ilmu sosial. Ya, jadi ini yang seharusnya dipahami bahwa ini orang tuh nyalahinnya apa, mencarinya tuh orang-orang jagoan IT, bukan orang jagoan sosial. Saya itu cuma membuat teleskopnya. Yang ketiga, having said that, ini hanya berapa ini ya, bagaimana dengan masa depannya? Masa depan teknologi akan cepat berkembang ya. Kita sekarang yang lagi rame itu ada yang namanya chat GPT gitu ya, yang chatting. Jadi kalau teman-teman belum pernah nyoba ya, saya coba ya. Saya coba ini langsung chat GPT. Saya coba mana ini chat GPT. Saya buatkan chat ya, openai.com. Saya share layar saya gitu ya. Nah, dia bentuknya adalah kayak gini. Nah, ya, chat GPT. Jadi misalnya gini, kita why do I have to read books gitu misalnya. Ya. Jadi dia jawab tuh, gitu ya. Dia akan mencoba menjawab dengan chat GPT-nya. Ini kok lambat ya, biasanya lebih cepat ya. Nah, jadi gini ya, jadi dia menjawab ini, jadi kayak orang aja. Nah, saya duga ini nanti ada orang yang akan ngobrol dengan si chatbot ini berjam-jam. Seperti halnya kita ngobrol dengan orang lain. Ya. Ini saya pakai kemarin untuk membuat abstrak dalam bahasa. Ini kalau kita nggak suka ya rewrite that gitu ya. Ya di-rewrite lagi sama dia gitu ya. Jadi sama dia tulisannya di-rewrite ya ini. But books are expensive, kita bisa ngobrol kayak gitu jadi gitu ya. Ini wah ini nanti ini ya nanti inilah ya luar biasa ini teman. Terakhir. Saya sih nggak banyak-banyak ya mau ceritain terakhir. Back to the future tuh gini. Having said that, kita kan sudah tahu ya kayak gini ke depan kayak gimana, tidak ada batas ruang dan waktu. Nah, kita akan banyak punya masalah yang lebih banyak. Contoh cyberbullying. Saya tuh bullying ya, contohnya tuh saya nggak ngerti. Bayangin ya kalau teman-teman dimasukkan ini di kelas kita, tiba-tiba ini di dalam kelas ya, tiba-tiba tadi kita ada grup WA grup, tiba-tiba teman-teman kita itu buat grup WA yang nggak ngajakin kita. Jadi kita atau kita ditendang dari grup WA. Gimana? Kalau saya mah kalem ya, karena saya orang lama gitu ya. Anak-anak sekarang digituin, stres dia. Stres. Saya bilang, stres? Kenapa stres tuh? Nah itu yang saya nggak ngerti. Nah, tapi ini kan kita harus lihat ya, ke masa depan seperti itu. Kalau dibilangin kamu
gendut gitu ya. Terus kalau kita dibilang gitu kan, biasa weh gitu ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang stres digituin ya. Di WhatsApp grup loh, bukan ini. Nah, karena kita tidak melihat orang, wajah orang, maka ketika kita ngomong, kita bisa suka-sukanya. Wah, hari mana gitu ya, Anda ini jelek banget. Udah hitam, jelek lagi gitu. Wah, udah itu ya. Itu ini banyak lagi yang seperti itu yang mana kita nggak tahu ya. Tiba-tiba bunuh diri lagi anaknya. Loh, kenapa dia bunuh diri? Diomongin di WhatsApp kok bisa bunuh diri ya? Nah, itu yang kita nggak ngerti ya. Itu sama kalau anaknya ini dimaki-maki di depan dia gitu. Dalam bayangan dia tuh begitu. Kalau kita ngobrol, kamu jelek ya. Udah jelek, dibeliin baju sama ibu kamu, tetap gue jelek katakan gitu. Ada tuh yang ribut kayak gitu ya, sampai dilaporin ke polisi gitu ya. Gara-gara temennya bilang gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara cyber stalking ya. Kalau saya ngintil di belakang Mas Gatot, tiap hari ada di belakang Mas Gatot kan bilang, ini apa sih belakang ini? Kamu ngintilin saya ngapain sih gitu kan ya? Kan kebayang ya kan kalau kita lihat ya. Kalau di cyber ini kan kita tinggal follow Instagramnya, follow Twitternya, follow ini kan sebenarnya stalking. Sebentar Pak Budi kok jadi creepy gini gitu ya. Jadi ini. Dan lain-lain sebagainya lagi ya. Jadi saya senang dengan mulai melihat-lihat gini tuh sebenarnya udah lama ya. Tapi bacaan saya tuh stuck gitu karena biasanya itu terlalu psikologi banget, kurang teknologinya gitu ya. Sehingga saya susah ya. Di sisi lain saya tahu bahwa ini sangat penting gitu. Jadi saya menyambut baik bahasan tentang ini. Nanti kita bahas dengan contoh-contoh yang lebih real. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali. Fresh banget Prof. Budi ini bahasannya. Ya, ini bagi teman-teman sekalian, silakan kalau ada pertanyaan langsung aja disampaikan kepada reviewer atau guest kita. Raise hand, mungkin open mic ya, silakan. Pada bingung mau nanya apa? Pada bingung. Ditanya aja. Ya silakan Sani. Saya pancing dulu kali ya. Ya. Nah, pertama mungkin gini buat Mbak Anggita nih. Kalau kita mungkin buat anak milenial Gen Z itu internet itu udah kayak listrik buat baby boomer ya. Ketika listrik mati kita bingung mau ngapain, bengong jadinya. Internet mati kita bengong gitu. Nah, cuma masalahnya adalah ketika ada dua realitas tadi gitu. Katakanlah orang introvert di online gitu, dia wah kayaknya humble banget, terus gampang banget bercerita, gampang banget berinteraksi sosial. Tapi ketika kenyataannya dia tidak bisa melakukan itu di offline gitu. Nah, ini bukannya malah memperjauh jarak ya antara kepribadian dia secara online dengan kepribadian dia secara offline. Nah, bagaimana cara menjembatani itu, Mbak Anggita itu? Ini biasanya adik-adik kita yang seperti ini nih. Wah, ini kayaknya keren banget kalau di online, begitu ngomong bingung deh. Bahkan nggak bisa menjalin hubungan secara personal di offline gitu. Nah, itu seperti apa Mbak Anggita ya mungkin dari sudut pandang psikologi gitu. Iya, oke, terima kasih Mas Denny. Kalau sebenarnya semakin jauh gap antara kita yang sebenarnya dengan kita yang dipresentasikan secara online, lebih banyak negatif side-nya sebenarnya daripada positif side-nya, apalagi untuk anak-anak muda gitu ya. Jadi identitas yang memang mereka sedang cari jati dirinya ketika dia dengan sengaja membuat gap gitu ya. Misal yang di offline-nya itu sangat tertutup, dan ada tuh drama Korea yang di dunia offline-nya itu dia sangat tertutup, malah cenderung lebih mudah dibully gitu ya. Kemudian ternyata dia adalah seorang influencer semacam apa sih yang suka make up gitu loh, yang suka dandan, cewek-cewek cantik yang memang secara presentasi secara online-nya lebih menarik. Itu lambat laun itu akan jadi semacam bumerang sih di drakor itu juga ya. Jadi itu juga bisa di dalam dunia nyata itu juga lebih banyak negatif side-nya sebenarnya ketika kita mempresentasikan diri kita secara online itu jauh berbeda gitu ya.
kalau ada gap-gap sedikit semacam kita personal branding kan juga mungkin ada yang beda nih, kita pengen menonjolkan apanya gitu ya di dalam diri kita untuk dipresentasikan secara online, tapi kan itu masih part of ourselves gitu ya, nggak beda, cuma yang pengen ditonjolin tuh sisi inteleknya loh, sisi aku yang suka baca gitu ya misalnya, bukan sisi Anggita yang lainnya yang tertutup, yang lebih tertutup mungkin, yang lebih suka menyendiri di kafe daripada kumpul sama teman-temannya misalnya seperti itu. Tapi itu masih part of me. Tapi kalau itu sampai berbeda, itu tentunya agak bisa banyak downside-nya gitu. Dan gimana sih supaya bisa menjembatani gitu ya? Tentunya kalau untuk hal itu kepada mungkin yang banyak terjadi itu di remaja dan dewasa muda ya, mungkin banyak terjadi hal seperti itu. Biasanya si remaja tersebut itu perlu semacam menemukan kembali gitu ya identitasnya dengan cara lebih banyak berinteraksi secara offline dengan sosialnya gitu ya, dengan orang-orang terdekatnya yang sosial supportnya dia, kemudian lebih baik kalau misalnya ada yang bisa membantu dari segi ekspertisnya gitu ya, gurunya yang bisa dipercaya ataupun psikolognya gitu ya, untuk bisa menemukan kembali jati dirinya gitu ya, yang sebenarnya dia bisa tumbuh, bisa lebih kembangkan lagi. Mungkin seperti itu sih Mas Denny. Oke, terima kasih banyak Bang Gita. Ya, soalnya ini pernah jadi concern kita pas bahas toxic positivity di Eki Spotlight ya Pak Gatot. Ketika online itu hanya menunjukkan sisi baik dari seseorang gitu. Orang maka semuanya ikut-ikutan. Yang saya harus tampilkan adalah sisi baik saya. Padahal mungkin di dalam jiwanya yang paling dalam kok saya nggak seperti itu sebenarnya. Nah, itu yang berbahaya kan memang seperti itu. Oke, mungkin teman-teman silakan kalau ada pertanyaan, raise hand. Di chat ada tuh. Oh ini Mas Muhammad Hidayat. Atau mau langsung Mas Muhammad Hidayat biar lebih seru. Masih ada orangnya. Halo, tes. Nah, silakan Mas. Ya, sebelumnya makasih banyak Pak Budi atas pemaparannya, keren banget. Saya agak bingung sih terkait hacker atau cracker lah sebutannya. Tahun saya dulu waktu saya masih SMP lah gitu, tahun 2000-an ke atas gitu, itu kan banyak ya bukan banyak sih, ada sumber-sumber atau beberapa profesional yang ngajarin soal hacking, cuman bukan ke tendensinya tuh bukan ke negatif gitu. Nah, kenapa di tahun-tahun segitu tuh justru malah anak-anak mudanya atau anak-anak yang baru belajarnya itu malah rata-rata ya, yang udah profesional sekarang pun saya tanya, dia awal-awalnya pasti ada di dark side dulu tuh dia belajarnya gitu. Malah dia ngelakuin hal-hal itu juga gitu sebelum dia profesional saat ini gitu. Kenapa ya kayak gitu? Padahal kan profesional yang kita lihat dulu tuh profesional juga ada orang profesional hacker, terus artikel-artikel beberapa juga Jasakom kan dulu produksi buku-buku profesional gitu juga kan. Tapi kenapa di tahun segitu anak-anak itu malah lebih banyak ke dark side-nya gitu ketimbang di bright side-nya gitu. Nah, semoga ini dulu bisa ya. mengerti. Iya. Itu yang memang harus kita pelajari ya, adanya cyber psychology itu kan ingin mencoba mendalami itu. Kalau kita katakanlah kita punya sebuah game ya, role playing gitu, menjadi polisi atau menjadi penjahat, banyak anak-anak yang pengen jadi penjahat karena kayak yang gitu, saya jadi mobil nabrakin orang, membunuh orang itu lebih keren daripada ngejar-ngejar penjahat. Kenapa ya gitu ya? Kok aneh juga ya. Nah itu ya, jadi ada game-game yang cenderung ke arah sana. Itu satu ya. Tapi kalau saya lihat dari pengalaman saya justru enggak. Kalau saya itu awal-awalnya enggak jahat ya. Saya sampai sekarang enggak. Saya ngambil aliran gini.
untuk menjadi seorang polisi itu nggak harus jadi penjahat dulu, nggak jadi maling dulu gitu ya. Untuk jadi jagoan karate nggak harus nabokin orang di pinggir jalan gitu. Nah, jadi kalau saya dari dulu seperti itu gitu. Untuk memahami narkoba tidak harus menjadi ini kecanduan narkoba dulu. Nah, itu ya kalau saya dari dulu selalu begitu. Dan teman-teman saya banyak yang sebetulnya ngulik. Kalau hacker tuh ngulik ini sana sini gitu ya. Tapi tidak untuk apa tadi ya? Kalau sekarang itu kan ada profit atau kejahatan ya, lebih ke arah kejahatan. Kebanyakan awal-awal dulu itu cuma ngulik. Ya, satu. Yang kedua, ada nguliknya yang memang ke gray area. Misalnya tadi ngulik itu ya, kalau dulu ada di sana tuh lock picking, buka kunci ini rumah, kunci pintu gitu ya. Buka kunci pintu, kunci rumah. Ya udah kalau udah bisa, udah selesai gitu ya. Kehebatan saya bisa buka kunci sana. Habis itu memang dia nggak nyuri apa-apa dari situ. Ya dulu seperti itu. Kebanyakan yang saya pahami banyak seperti itu, teman-teman saya seperti itu. Jadi tidak nyebrang ke dark side gitu. Nah, ada nggak orang yang dari dark side kemudian menjadi good guys? Ada banyak. Contohnya Kevin Mitnick itu salah satu contoh cracker yang dulu luar biasa, dikejar-kejar FBI segala macam sampai akhirnya ditangkap dan masuk penjara. Setelah dia masuk penjara, dia sekarang menjadi konsultan security. Dia the art of dia tuh jagoannya tuh social engineering, kayak film-film yang ini ya, yang apa yang nipu jadi penerbang tuh siapa tuh namanya? Catch Me If You Can ya. Nah, kayak gitu dia tuh jagoan juga. Jadi dia ngobrol-ngobrol sama orang, social engineering. Si Kevin Mitnick jagoannya seperti itu ya. Nah, dia dari dark side pindah ke ini menjadi ada juga yang seperti itu, tapi tidak semuanya kalau menurut saya gitu. Nah, kenapa dulu kebanyakan ngulik-ngulik, kalau sekarang banyak yang langsung pikirannya negatif, karena kalau dulu nggak ada duitnya. Di internet segala macam itu nggak ada duit, jadi orang akses internet ya cuma akses internet ya, dapat akses email, news group segala macam, karena e-commerce belum hadir pada waktu itu. E-commerce itu hadirnya tahun 95, begitu ada duit, ceritanya berubah ya, everything changes gitu ya, money changes. Begitu ada duit, ya money talks, berubah lah ya ininya, sifatnya berubah. Kalau dulu nggak ada, jadi orang menghack segala macam supaya apa? Kenapa kamu gini? Ya supaya saya dapat akses internet, udah gitu aja. Kan dari dulu bayar akses internet itu kan mahal ya. Dial up segala macam, cuma itu ya, itu kejahatan yang tertinggi itu akses internet pakai akunnya orang lain, biasanya tuh tertinggi itu. Tapi nyolong uang di rekening itu enggak. Adakah yang kejadian kayak gitu? Ada penjahatnya, tetapi dia anomali justru. Jadi mungkin dari 10.000 adalah 1-2 yang memang penjahatnya ada gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kalau secara keilmuan ya, kenapa ya orang lebih tertarik menjadi penjahat atau dari itu? Karena kalau sekarang menjadi seseorang yang berhasil merusak, itu ada fame-nya. Ngetop. Wah, anak ini hacker nih, umur 12 tahun berhasil ngehack webnya FBI gitu ya. Nggak ada tuh zaman dulu. Ini anak ini berhasil nyuri maling ayam yang tetangga, nggak ketahuan. Nggak ada itu ceritanya gitu kan ya. Nggak ada itu. Jadi nyuri maling is maling kalau zaman dulu. Kalau sekarang berhasil nge-hack, berhasil merusak, itu dianggap sebagai sesuatu yang hebat. Yang menurut saya tidak. Media memotretkan itu sebagai seorang hero gitu ya. Nah itu yang menurut saya agak sedikit berbeda. Menurut saya ya jangan digitukan gitu ya. Kenapa? Karena kita butuh banyak polisi sekarang ini, polisi cyber ya. Jadi profesional itu sangat banyak dibutuhkan. Jadi saya selalu ngajarin mahasiswa saya di kuliah-kuliah cyber security saya itu, saya selalu ngajarin mahasiswa saya, ini harus baik dulu ya kita dalam ini. Bahkan kalau perlu kita ini pakai blood dulu ya, tanda tangan darah dulu gitu ya. Tugas pertama saya ini kalau sebagai kalau kuliah di tempat saya, satu PR pertama saya adalah ngintip PIN ATM. Ngintip PIN ATM. Nah, itu jahat atau enggak? Enggak tahu ya, itu borderline ya kan, itu keilmuan. Tapi saya enggak maksa orang mencuri itu. Cuma tahu aja. Kamu duduk di belakang orang itu bisa tahu PIN-nya nggak? Tahu Pak, akhirnya. Oh, PIN-nya 9973. Ya udah. Ya sudah. As simple as that. Ya, berarti dengan mudahnya begitu. Maka kita harus safeguard-nya gini-gini. Jadi to understand itu ya, tidak harus menjadi penjahat. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Muhammad Hidayat ya. Oke, menarik sekali. Emang itu biasanya kenapa awalnya dari masuk itu ke dark side dulu. Emang pertamanya bukan, wah saya mau jadi cyber security expert seperti Pak Budi, kan nggak mungkin seperti itu. Biasanya orang butuh pengakuan doang pertama kali itu. Saya bisa gini nih,
Dulu juga saya mengalami soalnya social engineering, kayak phishing atau misalkan carder atau yang apa namanya, bahkan sampai nge-crack ATM juga pernah. Cuma itu ujung-ujungnya cuma pengakuan saja gitu. Iya. Nah, kedepannya nanti setelah mengerti Iya. gitu kan, baru oh iya ternyata ini tuh bisa jadi duit nih, saya bisa jadi konsultan, terus saya bisa jadi seperti Iya. Pak Budi. Nah, seperti itu. Awal-awalnya mungkin anak-anak seperti itu. Gitu Itu ya, yang harus Prof. saya Budi ya? jelaskan itu gini, Mas, dan itu bahwa pembalap Formula One itu ada nggak anak yang kebut-kebutan di pinggir jalan tuh jadi pembalap Formula One? Nah, iya Nggak betul. ada, nggak ada. Nah itu jadi nggak ada tuh, gitu ya. Ya, oke. Oke, silahkan Ya. jika ada yang bertanya selanjutnya. Oh, itu ada lagi tuh. Apa saya nggak kebaca nih, sorry, maaf. Mas Daru. Oh, Mas Daru. Nah, Mas Daru, open cam aja Mas Daru. Open mic. Ya, menanggapi tadi Pak Budi, apa namanya, pembalap itu mana ada yang dari kebutuhan dari jalan gitu ya. Kan kita ngomong MotoGP gitu ya, MotoGP itu kan profesional ya, profesional. Tapi kalau Superbike kan ada profesional sama amatir gitu ya. Jadi memang ada dua pendekatannya ya, kalau misalkan balapan itu atau mungkin orang main golf atau main olahraga itu kan ada pendekatan profesional sama amatir gitu ya. Ya kalau profesional memang mungkin ya tadi pendekatannya pendekatan akademik dan memang carinya ya state of the art gitu ya. Tapi kalau pendekatan amatiran ya pasti best practice-nya seperti apa gitu ya gitu. Orang main golf misalkan gitu ya, atau mungkin main apa namanya bulu tangkis gitu ya, atau orang bersepeda lah gitu ya. Orang bersepeda, balap sepeda misalkan gitu ya. Ada orang-orang yang memang mungkin profesional gitu ya. Dari kecil, dari orang tuanya disekolahin anak itu untuk balap sepeda misalkan, dan dia memang dibentuk gitu ya. Setiap harinya, latihan mingguannya gitu ya. Tapi kadang ada anak orang desa misalkan gitu ya, yang mungkin secara postur tubuhnya cocok sebagai pembalap sepeda misalkan gitu. Balapan sepeda misalkan gitu, dan dia amatir di situ gitu ya. Ya sebenarnya sih kalau saya sih ngambil ininya kayak apa namanya, kayak film ya, ada nama judul filmnya itu The Greatest Game Ever Played gitu ya. Itu kan cerita tentang apa namanya, seorang anak muda amatir di Amerika, dia menang main golf sama profesional dari Inggris gitu kan ya, seperti itu gitu. Paling itu sih kalau Pak Budi pendekatannya mungkin ya tadi saya nggak tahu, mungkin hampir sama kayak pendekatan praktisi sama pendekatan akademik kali ya, atau pendekatan amatir sama profesional gitu ya. Tapi kalau dalam hal dunia cyber ya mungkin apa namanya, metrik atau sumbunya mungkin ada lagi itu, selain X sama Z mungkin ada Z juga gitu ya, seperti itu. Terima kasih Pak Budi. Saya tanggapi ya. Kalau saya nggak sama, bahwa itu dunia cyber dengan non cyber sama. Contoh tadi cerita tentang pembalap amatir ya, pembalap sepeda amatir. Ada tuh saya dokumenter, saya lupa namanya. Dia itu pembalap sepeda amatiran. Tapi cara dia kerjanya, gearsnya segala macam itu jauh lebih hebat dari yang profesional. Itu ada dia belanja sepedanya segala macam, dia latihannya lebih baik, jauh lebih hebat daripada yang pro ya. Dan dia memang kalau dari segi rekornya juga luar biasa. Saya lupa dokumentarnya ada itu ya. Itu satu gitu. Contoh lagi, amatir dengan profesional kalau bagi saya itu adalah tentang hobi sama pekerjaan ya. Itu jadi duit atau tidak jadi duit ya. Contoh, saya pemain band. Saya manggung biasanya nih, ini sekarang karena COVID berhenti, saya tuh manggung setahun ada mungkin sekitar 40-50 kali manggung. Amatir. Karena saya tidak cari duit. Saya justru mau keluar duit, itu hobi amatir. Coba kalau dibandingkan pemain band profesional, itu manggungnya setahun berapa kali gitu kan ya. Lantas bedanya kalau dari jumlah manggung, bedanya saya dengan dia kan dia kalah dengan saya. Kualitas juga belum tentu ya yang itu ya, sama juga. Jadi saya amatiran karena saya tahu amatiran, tetapi saya lakukan secara bener-beneran gitu. Contoh berolahraga juga sama. Apa bedanya saya pemain futsal profesional dengan pemain futsal kayak saya? Saya tiap minggu kan mainnya juga dengan pemain-pemain profesional juga yang lain-lainnya. Cuma saya memilih amatir. Nah jadi gini, amatir dan profesional itu pilihan. Sama praktikal dengan akademik itu saya juga pilihan. Biasanya pendekatan saya berbeda dengan yang lain, saya praktikal dulu. Praktikal, kemudian saya mundur cari teorinya. Ini contoh ya, sebagai contoh nih. Semua kan tahu saya kenal saya sebagai pakar cyber security. Pertanyaannya, punyakah saya sertifikasi cyber security? Nggak ada. Pernahkah saya kuliah cyber security? Nggak pernah.
Pernahkah saya meneliti cyber security? Banyak. Saya meneliti cyber security. Berapa buku yang banyak cyber security makalah yang saya baca? Banyak. Nah, jadi itu yang menurut saya yang tadi ya bedanya amatirnya itu. Jadi saya selalu pendekatannya praktikal, kemudian saya lari ke teorinya itu. Nah, saya menunjukkan bahwa itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, dunia nyata dengan dunia cyber menurut saya sama. Tidak ada yang membuatnya beda ya, hanya beda domainnya aja tuh Budi. Bedanya ini dunia ini yang fisik ya. Saya selalu melihatnya dunia fisik dan non fisik ya tadi yang cyber. Saya buatnya sama dan ternyata bisa itu, ternyata sama. Kalau orang berbeda, saya tidak. Di dunia cyber saya ya padanya, di dunia fisik kalau ketemu saya kayak gini juga, YouTube saya juga kayak gitu juga ya. Jadi saya tidak ada perubahan karena itu pendekatan aja gitu. Saya hanya ini menunjukkan bahwa cyber dan tidak cyber itu sama, amatir dan tidak amatir sama gitu ya. Jadi bagi saya itu tadi. Nah, cuma yang saya harus pahami adalah saya kenapa penjahat melakukan begitu. Kalau dia melakukan begitu, langkah selanjutnya yang dia lakukan itu apa? Kalau dia buat password, passwordnya apa? Kalau dia nyurinya habis ini, dia nyelesain ini, terus habis itu dia mesin mana yang mau akan dia attack. Nah itulah kenapa saya tertarik dengan cyber psychology gitu. Kalau dia buat password, passwordnya apa? Nah jadi tim kami itu nebak. Ini kayaknya dia pakai base 64 nih. Benar juga gitu ya. Kenapa? Karena kita sama semuanya gitu ya. Kelakuan manusianya sama. Jadi perilaku manusia sama. Dan yang tadi yang saya belum ini yang saya masih lemah itu yang tadi IT itu sebagai teropong. Orang mikirkan saya jago IT segala macam, tapi sebenarnya enggak. Saya itu cuma buat Hubble teleskop, tapi di sana menemukan Mars, menemukan Pluto, di Mars ada airnya, saya nggak ngerti gitu ya. Nah itu orang-orang yang di dunia sosial yang harusnya makin hebat itu adalah orang-orang ilmu sosial justru. Nah, makanya kita lihat nanti akan banyak misalnya pemilu itu menggunakan IT, tapi IT sebagai tools. Jadi orang yang memahami situasi di Indonesia, behavior manusianya kan menangkan pemilu. Kenapa? Karena dia tahu behavior manusianya dengan menggunakan tools IT-nya. Gitu. Semua mudah-mudahan ada ini ya ini ketangkap ya Mas Daru ya. Yang saya maksudkan. Ya. Jadi dunia akademisi praktis sama menurut saya. Begitu Mas Denny. Oke, terima kasih banyak Prof. Budi. Ini membuka cakrawala banget nih. Oh ini Pak Gatot sudah resen. Silakan Pak Gatot. Langsung saja. Ya. Oke, terima kasih Mas Denny. Ini makasih juga nih Mbak Anggita dan Pak Budi Raharjo ya. Ini ada dua pertanyaan. Pertama sebetulnya menindaklanjuti yang dinyatakan oleh Pak Budi tadi bahwa cyber maupun dunia nyata itu sama ya. Saya 100% setuju dan sedang berjuang untuk itu. Maksudnya begini, kan ada yang bilang online cuma gitu ya. Menurut saya ya BRID ini bisa lahir karena ada online gitu. Kalau nggak online, saya dari dulu udah 20 tahun yang lalu ya pengen bikin BRID, nggak kejadian. Karena apa? Susah ngumpulin orang. Sekarang luar biasa. Nah, saya pengen pendapatnya Pak Budi maupun Mbak Anggita mengenai bagaimana sih supaya nggak tahu secara teknologi atau secara apa, mungkin dengan virtual reality atau apa, sehingga orang itu seperti Pak Budi tadi, seperti saya juga, bahwa cyber sama fisik itu ya sama. Ya, saya juga pengennya saya yang di Instagram dan saya yang ini nih ya Gatot yang ini juga gitu loh. Whatever I mention in IG itu ya Gatot yang ini gitu. Jadi pertanyaan yang pertama ya, jadi membiasakan online itu bagaimana secara psikologi maupun secara teknologi ya. Saya pengen walaupun Pak Budi tadi mengatakan ya saya lebih menekankan ke aspek sosialnya, orang sosial sebetulnya yang dibutuhkan. Yang kedua, ini spesifik ke IG. Ini sebagai contoh. Saya termasuk yang males sebetulnya awalnya pakai IG. Kenapa? Nyebelin banget gitu. Taruh link nggak bisa. Ya, terus kalau kita ngetik, salah ngetik nggak bisa diedit. Saya nggak tahu apakah saya yang kurang bergaul. Pokoknya sampai sekarang saya tahunya IG itu kalau misalkan ada yang bagus saya taruh link anggita.com gitu nggak bisa ya, apa nggak bisa diklik gitu, non clickable gitu, nggak keluar biru gitu. Tapi kok banyak orang yang pakai gitu, karena banyak orang yang pakai saya jadi ya ikut-ikutan pakai gitu. Tapi intinya yang saya pengen tanya itu adalah mungkin ini lebih ke Mbak Anggita ya. Saya itu kalau misalkan nih bikin posting di IG gitu, ada salah ketik itu kan nggak bisa diedit gitu ya. Itu tuh saya stres gitu, maksud, aduh, gimana sih gitu. Terus kalau mau di delete lagi, aduh, masa mesti di delete sih. Sementara kalau
Facebook atau yang lainnya, kalau Telegram juga bisa ya diedit ya, WhatsApp nggak bisa. Nah ini secara psikologis itu caranya apa? Bagaimana saya mengatasi itu, perasaan kesel dan sebagainya. Kalau ke Pak Budinya mungkin IG ini secara teknologi memang didesain seperti itu atau bagaimana sih, kok nyebelin banget sih gitu loh. Bagi saya nyebelin banget sebetulnya IG itu. Jadi saya terpaksa aja pakai gitu. Itu aja sih Mas Denny, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Gatot. Ini keluhan baby boomer terhadap milenial nih. Silakan Bang Gita, mungkin dijawab Bang Gita. Oke, baik. Terima kasih Pak Gatot untuk komentar dan pertanyaannya gitu ya. Pertanyaan kedua, gimana di IG itu mungkin di story ya Pak ya, yang nggak bisa diedit ya. Rasanya kalau di post feed itu udah bisa diedit ya Pak ya, kalau ada yang salah. Kalau di captionnya gitu ya. Tapi kalau dari fotonya udah salah ya berarti harus dihapus gitu. Tapi kalau dari captionnya itu bisa diedit. Mungkin kalau story ya kalau udah ke post ya kalau ada yang typo atau salah ya nggak bisa diedit. Yang ada harus dihapus, di-upload ulang gitu ya, dibenerin mana yang salah gitu kalau story. Terus gimana nih untuk mengatasi kecemasan ketika berada di ya hal-hal seperti itu ya. Mungkin Pak Gatot kalau ada yang salah tulis udah keburu ngepost, yang baca juga udah banyak pula gitu ya Pak ya. Kadang baru nyadar tuh udah berapa menit atau berapa jam lihat lagi story-nya, aduh ini ada yang salah atau ada yang negur lewat DM gitu ya Pak ya. Kalau saya pribadi sih, kalau untuk dunia online, kesalahan di dunia online cenderung bisa lebih santai ya kalau saya pribadi gitu ya, karena masih bisa diedit, diperbaiki, dan bisa minta maaf karena yang saya post pun bukan sesuatu yang viral gitu, yang mengundang massa untuk komen gitu ya. Tapi yang saya juga lihat fenomena di dunia maya itu ketika yang sudah dipost itu sudah topik-topik yang sensitif, mengundang massa untuk komen, bahkan merepost hingga menjadi viral, dan ujung-ujungnya menyesal gitu ya, aduh kenapa sih upload ini gitu ya, udah terlanjur viral kemana-mana. Yang kalau lebih parah lagi kalau viralnya udah di luar jangkauan network kita gitu ya, itu udah rasanya kalau saya mengalami juga panik sih sebenarnya gitu ya. Dan yang perlu dilakukan kalau memang itu terjadi, kalau memang itu jadinya viral gitu ya, jika memang bisa keburu di take down gitu ya, dihapus dari sumbernya sendiri, yaitu dari akun kita, segera dilakukan. Kemudian take a step aside gitu ya dari sosial media dulu, untuk lebih bisa lebih mikir gitu ya apa yang harus dilakukan selanjutnya jika memang itu sesuatu yang kita sesali atau kita membahayakan diri kita sendiri gitu. Pertama, menghapus atau mengedit dulu sumbernya dari primernya di mana, misalnya di akun kita ya berarti harus diedit di akun kita sendiri. Kemudian kalau itu masih mengundang kecemasan, take step aside dulu untuk tidak membuka sosial media atau apapun itu yang bisa memicu kecemasan yang lebih banyak lagi. Dan jika sudah lebih tenang, sudah bisa memikirkan alternatif solusi, untuk selanjutnya baru kita bisa buka lagi mungkin jika memang harus membuka dan meminta maaf dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Pak kalau misalnya suatu yang fatal. Tapi kalau untuk suatu yang semacam typo atau dan yang lainnya, saya rasa
kita semua pun pernah melakukan kesalahan gitu ya, apalagi untuk hal-hal yang sederhana, dan itu bisa kita segera koreksi gitu, seperti itu sih Pak. Gitu. Dan lebih biasanya nanti kalau saya sih kebiasa sih Pak, kalau misalnya sering melakukan hal itu mungkin jadi lebih terbiasa, lebih berkurang juga, jadi lebih sering ngecek sebelum ngepost gitu sih. Mungkin itu yang perlu hal-hal preventif seperti itu yang harus dilakukan gitu. Kemudian yang pertama mungkin dari Pak Prof. Budi dulu Pak untuk pertanyaan pertama. Silakan. Iya. Siap. Yang itu ya. Yang pertama dulu. Kita di cyber, dengan dunia cyber, karena bagi saya karena udah biasa aja ya. Jadi extension dunia cyber dengan dunia non cyber nih jadi satu tuh karena kebiasaan aja. Jadi switch-nya tiba-tiba biasa, jadi nggak ada yang aneh gitu. Nah, Gatot, kayaknya kita juga gitu kan. Tapi kalau ada orang yang memang dia karakternya beda antara yang dia di dunia cyber ini, sehingga dia harus tetap gali lubang tutup lubang, membuatnya menjadi ini ya. Saya sama seperti Mas Gatot, kita menunjukkan bahwa kita orangnya yang sama, exactly the same. Saya itu terpengaruh banyak oleh siapa yang membuat kuliah terbuka itu Salman Khan ya. Khan Academy. Khan Academy. Ketika dia ngajar itu dia penuh dengan kesalahan. Jadi kalau dia bilang 7 tambah 3, salah, sebentar. Bukan 7 tambah, tapi 7 dikurangi 3 gitu. Dia tuh nggak diedit videonya. Itu diterusin aja. Tadi saya salah, maksudnya bukan ditambah tapi dikurangi gitu ya. Nah, dengan melihat itu saya bilang, oh ternyata orang memaafkan ya, dia gitu. Videonya nggak perlu diedit lagi. Tadi kan kalau mau diedit, kalau profesional kan ditambah, salah dipotong, diedit langsung ya. Ya harusnya dikurangi 3 kurangi 7. Jadi dia ngomongin 3 tambah. Dia nggak diedit, Mas Gatot. Jadi dia diteruskan. Oh, dimaafkan. Natural. Jadi saya juga gitu. Jadi kalau saya cerita, maaf saya tadi salah. Jadi saya ini ya. Nah, cuma itu ada orang nanya, Pak Budi bisa gitu karena Pak Budi adalah Pak Budi. Kalau salah dimaafkan. Kalau saya kan I am nobody, Pak. Kalau saya salah itu dimaki-maki orang banyak, Pak, gitu. Benar juga ya. Mungkin I have the luxury to make mistakes. Salman Khan has the luxury to make mistake, dimaafkan. Mungkin Mas Gatot kalau membuat kesalahan juga dimaafkan. Tapi nobody yang baru join Grid buat kesalahan tidak dimaafkan, Pak. Mungkin. Nah, itu yang saya belum tahu jawabannya gitu ya. Jadi how-nya. Cuma saya ingin belum tahu itu secara keilmuan kemanusiaannya saya nggak tahu ya tadi. Tapi ini saya ke sana itu. Nah, soal tadi IG secara teknologi seperti itu, iya seperti itu. Tapi bayangkan begini. Saya mau tanya, di sini yang mainan TikTok ada berapa? Ada yang main TikTok ada berapa nggak? Nggak ngaco kan ya. Generasi saya dengan Mas Gatot adalah generasi Facebook. Generasi di bawah kita, generasi Mas Denny, itu generasi Instagram. Generasi adik-adik kita adalah generasi TikTok. Kita tuh diketawain sama orang-orang yang TikTok. Ngapain kalian masih mainan Facebook? Kadaluarsa itu kayak ngapain, itu kayak kita Yahoo Messenger, Mas Gatot masih mainan Yahoo Messenger. Itu zaman kapan Mas gitu kan ya, diketawain anak-anak yang sekarang TikTok. Kita ngetawain TikTok tapi mereka ngetawain kita juga, lo kampungan nggak ngerti TikTok ya gitu kan ya. Saya ikutan TikTok bukan karena pengen jagoan, saya cuma feel how does it feel to make TikTok. Beda user experience-nya beda gitu ya. Nah, Mas Gatot juga harus ikutan TikTok. Tapi kita tidak terlalu harus pakai dancing gitu, enggak. Di TikTok saya cuma mau thread hujan, jalan tol ke Jakarta, segala macam, just to get a feeling how teknologinya gitu. Nah, IG seperti itu, Mas Gatot. Jadi memang itu, dan dia akan mati, menurut saya teknologi yang akan mati, IG itu. Suatu saat akan mati, karena komunitasnya akan mati. Bayangin aja Yahoo Messenger yang Yahoo aja yang segede besar mati. Penggantinya apa? Nah, saya satu orang yang tidak suka dengan teknologi ini, tapi setelah saya ini kan juga ya, lama-kelamaan, oh gitu ya, sebentar. Saya choose virtual background non dulu karena ini harus ini nunjukin ya. Saya sekarang mainannya ini Oculus, Metaverse, orang-orang main Metaverse itu ya. Keren amat ternyata. Coba bayangin gini Mas Gatot ya. Saya tadi nonton konsernya Foo Fighter Mas Gatot, di internalnya Foo Fighter. Saya bisa, nah cuma yang belum bisa, saya pengen lihat efek gitarnya kayak apa sih. Lihat gitu, bisa saya ke bawah itu. Yes, nggak ada yes. Iya, nah yes, cuma saya Crimson. Nah, saya tuh pengen lihat itu misalnya nyanyi Yes itu. Saya pengen lihat dia baca partitur nggak di depannya itu. Ada liriknya nggak ya liriknya itu. Sebetulnya yang saya itu pengen merasakan Freddie Mercury ketika dia konser itu kan ya.
Kalau saya bisa ngintip di belakangnya Freddie Mercury, itu kayak apa sih dia ketika konser ya? Dia di belakangnya Freddie Mercury lagi nyanyi gitu. Saya ngelihat ribuan orang, puluhan ribu orang di depan, ratusan ribu orang. Kayak apa? Get the feeling gitu ya. Nah, dengan ini bisa, Mas. Dengan IG nggak bisa. Dengan IG nggak bisa. Saya udah nonton videonya Adam Savage ya, yang Mythbuster itu ya. Dia cerita-cerita itu di ini udah ada. Oh, dia cerita tentang macam-macam. Saya lihat, aduh, menikmati sambil ngelihat ruangannya. Ntar itu ada layangan digantung di atas, ini segala macam. Bentar, saya pengen lihat sepatunya. Dia pakai sepatu, toh nyeker yang lihat ke bawah gitu. Nah, ini pakai ini bisa. Nah, this is the future. Nah, kalau kita breed kayak gini, pakai gini, Mas. Kayak gini tuh nggak dapat feelingnya sekarang. Nanti kalau ini saya bilang, sebentar, Mas Gatot tuh di mejanya ada kopi nggak? Oh, ada kopi. Kopinya apa ya? Terus dia orat-oratnya apa? Tulisan orat-oratnya Mas Gatot. Saya bisa ngelihat, Mas. What makes you terinspirasi, inspired. Platform itu what makes you inspired. Kalau Mas Gatot terinspirasi oleh Facebook, stay di Facebook. Kalau terinspirasi IG, stay di IG. Kalau tidak terinspirasi, nah tadi menjawab Mbak itu ya, Mbak Ina. Kalau memang sudah tidak terinspired, pindah. What makes you inspired di dalam platform tersebut. Sekarang orang-orang ramai ke Mastodon. Saya lihat Mastodon ya gitu-gitu aja, nggak terlalu menarik lah orang-orang ya, karena Twitter segala macam. Saya masih nge-tweet di Twitter ya gitu-gitu aja. Saya hidupnya di Facebook, Instagram oke lah, tapi saya hidupnya di Facebook. Kenapa? Facebook inspires me. Gitu Mas Gatot. Breed inspires me gitu. Jadi kalau kenapa saya join Breed inspires me. Kalau nggak gitu ngapain juga saya ikutan Breed ya. Books inspires me gitu ya. Jadi itulah yang buat gitu. Jadi gitu kalau saya pemandangan tentang teknologinya tadi. Ya IG memang terbatas, Mas. Ya sudahlah, tinggalkan aja lah gitu kalau memang tidak nyaman ya. Tapi jangan takut make mistakes. Ya, ternyata make mistakes itu oke. Nah, untungnya selevel Mas Gatot dengan saya bisa make mistakes gitu. Ya, dan itu dimaafkan. Satu. Yang kedua, mahasiswa dimaafkan. Saya itu selalu bilang ke mahasiswa, kalian keren enak amat tuh jadi mahasiswa. Kalau lagi buat salah terus bilang, "Maaf Pak, saya mahasiswa." Itu kartu truf tuh. Wah, enggak, mahasiswa itu pasti melakukan. Kalau udah enggak jadi mahasiswa tuh, kalau misalnya contoh ini Mas Gatot ya, misalnya ada cewek lewat, saya sweet, enggak pantas kan ya? Enggak pantas orang tua, dosen nyuitin mahasiswa. Kalau mahasiswa ada cewek lewat di sweet, mahasiswa dimaafkan Mas. Yang kayak gitu tuh menurut saya, oh mahasiswa itu punya kartu truf banyak. Saya bilang makanya jangan cepet-cepet lulus. Nah itu menjawab pertanyaan Mas tadi. Saya meloncat sedikit ya ke Mas Hidayat, Muhammad Hidayat. Kalau ada dua orang yang satu dia dapat kontrak melakukan bug bounty. Satu lagi dia melakukan hacking, kemudian kalau nemu dia minta duit. Kerjaannya sama. Nah pendekatannya beda. Nah itu sama juga. Hansip kerjanya malam-malam bawa senter, bawa golok Hansip. Maling malam-malam kerjanya sama, bawa senter, bawa golok juga. Dua-duanya sama kerjanya, tapi ini beda kan ya, itikadnya beda, caranya beda. Menurut saya caranya beda. Oh, kalau begitu saya ajakin kalian jadi profesional aja kan, toh kerjanya juga sama juga. Jadi sebelum hacking minta dulu kontrak dulu, baru itu ada kartu kalau monopoli itu get out of jail gitu ya. Jadi kalau nggak hacking saya udah dapat kontraknya Pak, boleh saya hacking ini. Buktinya. Jadi ke kliennya ada resmi. Jadi nggak ngedorin pintu orang terus minta duit itu. Tapi kan saya kalau gitu Pak, saya minta buat itu kan saya belum dapat pengalaman Pak. Jadi nggak akan ada perusahaan yang mau hire saya ke siapa. I am a nobody. Pak Budi mungkin di-hire. Orang saya kan mahasiswa baru lulus nggak di-hire kan. Benar juga. Ini masalah pengalaman dan itu tadi dengan kerja. Kalau itu gimana? Kerja praktek, deh. Saya ngajakin mahasiswa. Ayo kerja praktek, ikut apa? Kerja praktek security kan banyak gitu. Diajakin kerja praktek supaya dia, makanya kampus Merdeka itu sebenarnya bagus. Sayangnya dia abuse banyak ya. Anyway, itu jadi kerja praktek. Saya jadi ingat ada satu film apa tuh ya yang buat motor di TV itu ya, film yang keluarga yang buat motor segala macam gitu-gitu. Ada orang datang itu, saya pengen kerja, tanya, kamu punya pengalaman nggak? Nggak punya pengalaman, cari pengalaman dulu. Sekarang ini kalau saya nggak punya pengalaman, lantas saya kerja di sini cari pengalaman. Dan saya gimana dapat pengalaman nih kalau saya nggak dikasih kerjaan kan gitu kan ya? Kan dia kan buter itu, jadi saya mati lah gitu ya. Enggak, makanya kamu magang dulu. Jadi kamu di sini tuh bukan kerja, kamu ngelap knalpot motornya segala macam, punya pengalaman. Jadi setelah selesai nanti saya punya pengalaman, baru kerja di air. Punya pengalaman, punya ngelap motor, pasang knalpot, ngelas dikit, oh ya oke lah gitu. Jadi gitu sama tadi. Jadi itu ya Mas, ini menurut saya anak-anak kita ajarin bahwa there is a better way to do it, legal, dengan cara
ayo seperti ini, ada pekerjaan-pekerjaan, ada training-trainingnya, ada kontraknya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab Mas Denny, panjang lebar jawabannya. Oke, mantap Prof Budi. Saya juga jadi pengen mengomentari nih yang tadi Mas Muhammad Hidayat itu. Sebenarnya kalau pertanyaan gitu kita balik lagi ke sejarah sih. Kita tahu Host Cokro Aminoto punya 3 murid, satu Soekarno, satu Semaun, satu Kartosuwiryo. Kenapa 3D-nya bisa beda? Satu jadi syariat Presiden. Islam, satu nasionalis, satu PKI gitu. Nah itu pertanyaannya seperti itu. Tiap orang beda-beda mungkin ya. Tuh, cuma kalau masalah cracker sama hacker itu mungkin tadi kata Prof Budi itu, cuma mungkin orang itu belum tahu bahwa ada jalan legal untuk menghasilkan uang dengan profesi ini. Nah itu mungkin seperti itu sih. Nah satu lagi Prof Budi yang tadi tentang saya salah dimaafkan. Itu sebenarnya kalau di ilmu menjalin hubungan atau yang sering kita bahas di Never Eat Alone gitu kan. Itu katanya kalau kita nunjukin vulnerability kita ke orang lain, itu orang itu lebih mudah menerima. Nah, karena ketika Pak Budi ngomong itu, Pak Budi itu bukan nabi gitu. Sama kayak saya, berarti lebih mudah menjalin hubungan dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi lebih membuka diri, orang tahu, oh ya Pak Budi salah, saya juga salah gitu. Jadi saya lebih bisa menjalin hubungan dengan lebih baik. Mungkin seorang guru pun seperti itu, ketika gurunya, oh seperti ini ya udah, dia malah mendekatkan yang tadinya ada gap gitu. Nah itu kalau secara ini ya, secara teori gitu kan yang ada dibahas di buku-buku tentang komunikasi connection seperti itu. Oke, ini udah ada Pak Satya angkat tangan dan open cam. Silakan Pak Satya. Oke, makasih. Sedikit tadi ada komen buat Pak Budi, terus kemudian ada pertanyaan buat Bu Anggita ya. Buat Pak Budi profesional tuh jauh loh Pak Budi sama amatir. Saya punya teman profesional atlet itu tiap hari dia berenang 6 jam Pak, tiap hari. Ada 1 hari libur gitu. Terus dia sambil sekolahnya malam gitu. Jadi profesional sama amatir dulu iya. Sekarang itu profesional itu buat saya mengerikan, dan dia memulai dari umur 8 tahun atau 10 tahun. Dan pemain band itu begitu juga gitu. Kalau kita lihat di YouTube band-band yang terkenal, mereka latihan tiap hari berjam-jam. Jadi untuk suatu pementasan mereka mungkin 100 sampai 1000 jam gitu berlatih ya. Jadi karena itu menurut saya wajar mereka dibayar mahal. Oke, terus sebetulnya ada buat Pak Gatot tapi lupa. Tapi saya mau tanya ke Bu Anggita ya. Ada itu buku 800 halaman Bu ya. 800 halaman yang saya menarik adalah, dan ini psikologi, dijelaskan nggak ya? Kenapa orang dari usia muda sudah tertarik menjadi istilahnya penjahat cyber ya gitu ya? Apa yang membuat dia tertarik? Tadi Pak Budi cerita ya karena jadi pahlawan dan mudah gitu ya. Atau apa karena misalnya ya kita semua di sini orang Indonesia beragama, virtual itu belum masuk agama di sana ya. Jadi nggak ada perasaan wah gua melakukan ini dosa gitu karena apa hukum-hukum virtual, hukum-hukum positif aja belum masuk gitu, apalagi agama gitu ya. Pertanyaan saya tadi, ada nggak itu di buku itu yang membuat kenapa psikologi di situ kayaknya menakutkan dan kayaknya mudah membuat orang merasa gua melakukan ini tuh tidak ada kesalahan kok gitu. Makasih. Ya silakan Bu Anggita, itu aja pertanyaan saya. Silakan dari Prof Budi dulu, mungkin menanggapi Pak Satya. Bu Anggita dulu. Bu Anggita dulu. Ya, silakan. Saya udah banyak, gantian dulu. Siap. Oke, terima kasih Pak Satya untuk pertanyaannya gitu ya terkait cybercrime. Adakah why-nya gitu ya, ataupun ada nggak sih ciri-ciri orang yang nantinya akan terlibat nih di cybercrime. Kalau di bukunya itu seingat saya itu nggak ada. Sebentar ya, saya coba.
Sebentar, karena bukunya banyak banget. Banyak banget, jadi ada part yang harus cari dulu. Nggak banyak sih Pak yang jelasin karakteristik secara psikologis kenapa mereka terlibat dalam cybercrime gitu. Ada satu part si dalam bukunya itu tuh penulis menyampaikan ada variabel personality nih yang mungkin menjadi faktor orang itu jadi suspek phishing dan scams online. Nah, beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa personality tersebut adalah impulsivity. Jadi kecenderungan orang untuk bertindak secara impulsif itu jadi prediktor atau faktor orang itu terlibat dalam phishing dan scam online. Nah, di buku itu part itu aja sih yang kayaknya bisa diceritakan ya Pak Satya ya. Mungkin nanti coba saya cek lagi apakah ada tambahan terkait karakteristik orang yang memang jadi suspek dari cybercrime. Mungkin seperti itu dulu Pak Satya. Terima kasih Bang Gita. Ya. Oke, silakan Pak Budi. Iya, saya mau nyoba jawab. Itu saya pernah nanyain ke mahasiswa saya secara personal ya. Kamu pernah carding nggak? Ada berapa orang yang udah pernah carding? Terus saya tanya, kenapa sih kamu carding? Kamu pakai kartu kredit orang, carding itu pakai kartu kredit orang lain, beli buku di Amazon segala macam. Jawabannya saat gampang aja, because I can gitu. Karena bisa Pak gitu. Hah? Cuma itu aja. Jadi nggak pengen, sebenarnya nggak pengen cari duit apa, nggak pengen itu. Nah, kenapa begitu? Berarti because I can, tadi impulsif juga sih orang jahatnya begitu. Jadi kayak kita jalan-jalan, ini ada motor, ada kuncinya, naikin aja motor yang dipakai gitu ya. Nah, berarti saya ngajarin orang-orang yang profesional, yang punya web, punya e-commerce, punya aplikasi, itu adalah bahwa kita tidak boleh abai, lalai mengamankan sistem kita. Sehingga orang yang lewat, gitu ya, nyuri atau ngerusak, itu nggak kejadian. Kalau orang yang niat, ada, ya memang niat. Kita nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau orang mau nyorong motor kita, dia modalnya pakai tronton, yang mau nyurinya 70 orang, ya bisa lah motor kita dicuri ya. Kita ngalah aja, emang enggak, silakan dicuri. Dia modalnya 3 miliar untuk nyolong motor kita. Ya sudah menyerah gitu kan. Kita nggak bisa apa-apa gitu. Tapi orang yang dedicated untuk melakukan begitu memang jarang. Kebanyakan kejahatan itu it happens because I can gitu. Jadi ngelihat, oh, ini website-nya kok bisa dihack ya? Oh, adminnya gimana nih? Itu kadang-kadang admin tuh lalai. Kamu update, nggak diupdate. Kamu update, nggak diupdate. Kamu diupdate, nggak diupdate. Udah kalau gitu tak porak-porandakan aja web kamu. Gitu kan sering kejadiannya seringnya begitu. Because I can, kata yang nakalnya gitu. Oh, begitu ya. Jadi impulsif aja. Jadi bukan orang yang memang niatnya jahat gitu. Kalau menurut saya gitu Pak Satya. Jadi ya dia lewat bisa nyolong gitu ya. Nah, berarti memang, nah saya sekarang gini. Kalau ada Tokopedia datanya bocor, yang dimarahin apa? Ya Tokopedia dong. Kamu kenapa lalai? Kenapa kamu abai? Jadi jangan disalahkan malingnya aja. Yang menjaganya juga harus salahkan, kamu abai. Kalau kamu sudah melakukan pelindungan segala macam dan masih bisa ditembus, ya oke. Ya berarti kamu tidak abai, memang kamu bodoh aja. Kalah sama penjahatnya, bodoh kamu gitu ya kan. Kalau bodoh ya mungkin nggak masuk penjara ya. Tapi kalau abai, lalai, ya ini harus dijewer harus apa gitu. Nah, saya sih sepakat ya, yang profesional itu memang harus ini benar-benar itu. Jadi ya, nah yang sekarang problem saya dengan cyber security, cybercrime gitu, banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang bukan profesional. Itu yang kita sebut namanya script kiddies. Dia jalanin skrip terus berhasil ngambil alih webnya orang lain. Dia tinggal jalanin skrip, bukan seseorang yang memang menekuninnya itu 300 jam seminggu atau apa ya. Enggak gitu sih memang, betul. Tapi kalau yang orang setekun melakukan gitu, betul sih. Saya sepakat juga ya, memang band-band yang komersial itu, yang jagoan itu memang luar biasa. Kayak K-pop itu memang latihannya, kita ngelihatnya band-band yang K-pop, BTS segala macam kan hasilnya. Tapi kita nggak ngelihat latihannya dia, benar tuh Pak Satya itu. The Beatles saja manggungnya setahun, waktu dulu zamannya di Hamburg itu setahun manggungnya 360 berapa gitu. Jadi sehari ada 2 kali manggung tuh ada yang. Jadi tiap hari manggung. Saya tuh nggak kebayang tiap hari manggung, muntah saya tuh. The Beatles melakukannya secara itu. Ya mereka memang jagoan, ya memang jagoan karena mereka sudah pay their dues ya itu. Nah, tapi saya masih ini ya, saya coba mau tanya ke teman-teman.
Kalau menurut teman-teman, Robin Hood itu penjahat atau bukan? Nah, saya pengen tahu, Robin Hood itu penjahat atau bukan? Kan dia nyuri orang, duit, tapi dibagiin ke rakyatnya. Penjahat bukan? Nah, kan bingung kan ya? Jadi kalau Penjahat. ya, Penjahat. nah gimana nih kan? Jadi kan bingung kan ya? Kita kan ya itu kan sama. Nah, itu hacker sama cracker juga sama itu. Pak, saya nge-cracknya misalnya web BCA, terus uangnya saya donasikan ke masjid, boleh nggak? Nah, saya bilang, Ntar. Saya kan Robin Hood juga, Pak, tapi Robin Hoodnya Robin jauh zaman sekarang. Nah, itu saya juga kadang-kadang bingung. Nah, itu saya minta itu bantuan teman-teman orang di dunia psikologi kan. Saya deal dengan mesin, kalau dengan human, I don't understand human. Terus yang kedua, vigilante itu boleh nggak ya? Jadi orang, saya udah nggak percaya lagi pada polisi, saya selesaikan aja dengan hukum rimba gitu. Ini orang ngehack website saya nggak ditangkap, orangnya saya datangin aja, saya hack balik aja gitu. Itu boleh nggak? Jadi kalau kita ngelihat itu ya kan superhero kan ininya kan gitu kan ya. Karena polisi nggak melakukan apa ya sudah saya ambil alih aja. Gitu. Nah, vigilante menurut kita oke nggak ya? Menurut saya sih tidak oke gitu ya. Kan kita harus ada hukum, ada ini. Bahwa polisi tidak melakukannya dengan baik ya, mari kita perbaiki. Ya memang polisinya masih bodoh lah atau korup atau apa gitu ya. Tapi menurut saya vigilante harusnya tidak ada. Mungkin pada masanya harus ada. Ya mungkin saya nggak tahu ya. Jadi mungkin pada masanya Robin Hood itu bukan penjahat. Jadi kalau gitu penjahat atau enggak itu ini ya, time dependent atau situation dependent. Nah, jadi saya sekarang pusing. Karena itu tadi sama. Gini misalnya contoh nih. Kan ada orang yang ngaku Pak, saya nge-hack webnya itu. Kenapa? Itu admin udah saya kasih tahu, Pak. Itu webnya bolong, nggak diupdate. Saya kasih tahu webnya nggak dibolong. Itu selama 3 bulan, Pak, saya kasih tahu. Nggak dijawab terus, Pak. Ya udah aja webnya saya ubah gitu. Habis saya udah ngasih tahu, Pak. Itu bukannya saya nggak ngasih tahu. Nah itu saya bingung jawabnya, bener juga ya dia itu. Itu kayak kita, kan penjahat tetap penjahat ya. Orang nyolong TV dari rumah kita. Jahat kan ya. Kalau kita meninggalkan rumah kita pintunya terbuka, ada orang ngambil TV di rumah kita. Yang salah siapa? Malingnya atau kita? Akan bingung juga. Kalau rumahnya kita tinggalkan terbuka selama 2 minggu, kita pergi, pintunya terbuka, TV nongol di depan, ada maling ambil TV-nya, yang salah siapa? Malingnya atau kita? Saya kadang-kadang bingung, ya tetap malingnya salah, tapi kita juga salah sih ya. Nah, jadi yang itu tadi, hacker, cracker itu batasnya tipis. Anak-anak yang ini ya, cracker, tapi hacker itu juga punya ini, misalnya gini, saya hacker ya, saya ngulik-ngulik, saya kayak ini dulu mainan ini apa namanya paku yang saya taruh di jalur kereta api dulu karena saya tinggalnya di stasiun kereta api. Jadi kalau saya taruh di rel kereta api lewat tuh pakunya tuh glek jadi gepeng kan gitu ya. Tapi kan saya nggak sadar, anak kecil nggak sadar kalau saya gitu, kalau kereta apinya goleng gimana, anjlok gimana gitu ya. Nah, itu kan saya pakunya yang kecil. Kalau saya pakai itu linggis saya taruh di situ. Beda Pak Budi antara paku dengan linggis, Pak, itu kan beda. Nah, tapi kan saya ketidaktahuan bahwa saya ngutak-atik ternyata yang saya utak-atik itu sistem IT-nya rumah sakit. Tiba-tiba ada 3 orang yang mati karena dia salah diagnosa. Kan saya nggak tahu sebagai hacker gitu kan. Saya nggak tahu. Saya itikat saya sih cuma main-main, Pak. Nah, itu yang ini hacker ya, dia memang tidak punya itikat jahat, tapi dia tidak sadar bahwa perilakunya itu bisa membuat bencana. Nah, makanya jadi hacking pun harus hati-hati, meskipun dia tidak jahat ya. Nah, balik lagi saya serahkan ke Mas Denny. Saya sendiri kalau kayak gitu ya, yang jawabannya terhadap human tuh saya nggak ngerti itu. Saya nggak tahu lah ya. Itu orang psikolog yang lebih tahu daripada saya. Oke, menarik nih bahasannya. Robin Hood penjahat atau bukan? Oke, ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya dari Mbak Ina nih, Mbak Anggita. Oh, cuma Mbak Inanya kayaknya udah live ya. Saya bacakan aja mungkin ya. Izin tanya, kalau cyber psikologi itu erat kaitannya dengan mental health issue ya. Apakah ada semacam alarm bahwa kita sudah hampir reach ambang batas sehingga harus berhenti? Mungkin berhenti menggunakan ini ya, sosial media dan lainnya mungkin. Apakah ada disebutkan tipsnya untuk self assessment sebelum kita keburu kena mental? Nah, ini kayaknya menarik juga nih. Nah, mungkin Mbak Anggita bisa jawab, silakan. Oke, terima kasih Mbak Ina yang sudah live duluan nih. Alarmnya sebenarnya apa yang terjadi di kehidupan offline kita gitu ya. Ketika itu sudah mengganggu
kehidupan offline kita, baik itu di pekerjaan, relationship, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman, dan itu sudah tidak sehat, berarti ada yang sesuatu nih yang harus kita perbaiki dari kegiatan online kita gitu ya. Kalau memang sumbernya di online ya, misal kita udah terlalu adiksi dengan sosial media atau internet, otomatis waktu yang kita spend sangat banyak kah. Salah satu indikatornya adalah waktu ya. Kalau udah adiksi itu berarti sudah melebihi ambang batas dan itu sudah mengganggu kehidupan offline kita, itu alarmnya gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Banyak yang bisa digunakan untuk mencegah hal itu. Kalau kita bahkan dibantu juga sama teknologi, bahkan kalau kita di HP itu ada notifnya nih, kita udah online tuh berapa jam, kita udah berselancar di Instagram tuh dalam sehari udah berapa jam, itu ketahuan tuh, dibantu juga sama teknologi sebenarnya. Itu jadi alarm juga buat kita, oh kayaknya ini udah kebanyakan nih kita scrolling IG tiap hari, sehari bisa sampai 3 jam 4 jam gitu ya. Mungkin udah waktunya nih puasa dulu gitu ya. Kita juga harus punya kesadaran diri kalau misalnya lagi dalam event di offline, baik itu dengan keluarga atau dengan teman, mungkin bisa di off-kan dulu. Bahkan ada aplikasi ya kayaknya yang bisa mengatur kapan kita bisa online di sosial media, kapan kita harus off dulu. Kayaknya ada tuh aplikasi yang bisa ngatur itu gitu ya, untuk bisa kita lebih aware lagi sama kehidupan kita di dunia offline. Karena yang paling penting sebenarnya adalah kehidupan kita di dunia offline sebenarnya. Itu juga yang jadi menjawab pertanyaan yang pertama dari Mas Denny sebenarnya, yang gimana caranya untuk memperbaiki kalau misalnya ada hal yang berbeda nih dari yang online sama yang offline gitu, apa yang kita representasikan di online dan itu berbeda. Nah kalau misalnya apa yang ditampilkan itu berbeda, biasanya ada masalah atau ada problem yang harus diselesaikan di dunia offline-nya gitu. Kenapa orang itu pengen menampilkan sesuatu yang berbeda nih di dunia online? Berarti ada ketidakpuasan yang dia dapatkan di dunia offline-nya, dan itu harus diperbaiki supaya bisa nggak kena mental gitu ya, atau ada jadi suatu gangguan gitu ya, apalagi ke identitas nantinya, itu jadi hal yang lebih ribet lagi. Mungkin itu sih self-assessment ya, itu sih self-assessment-nya kita aware sama lingkungan offline kita, lingkungan diri kita di dunia offline. Ketika sudah mengganggu berarti ada yang salah. Itu yang harus kita camkan gitu ya, kita tanamkan di diri masing-masing untuk lebih aware, dan juga aware sama masukan orang gitu ya, masukan di sekeliling. Jika memang ada yang menasehati, kayaknya udah jarang nih kamu ngelihat HP terus gitu ya, kalau misalnya lagi ngobrol, mungkin itu juga jadi salah satu alarm atau self assessment kita untuk bisa lebih bijak lagi menggunakan media sosial. Mungkin seperti itu, Mas Din. Oke, terima kasih banyak Bang Gita. Mungkin saya izin satu pertanyaan lagi Bang Gita. Ini mungkin penutup banget ya sebelum kita closing statement. Tadi sebenarnya ada yang masih belum terjawab dari pertanyaan Pak Satya tentang anonimisitas ya. Apakah itu mempengaruhi ini ya, tindakan kita di online atau di dunia maya ini ya? Apakah dengan kondisi anonim seperti tadi itu kita bisa dengan mudah berbuat tidak etis, atau misalkan yang tadi agama itu di luar dunia online kata Pak Satya tadi? Atau mungkin ini sebenarnya bagian dari mungkin split personality yang dulu pernah ada di psikologi, yang pernah sering dibahas ya mungkin. Ya, coba di sini split personality antara online dan offline gitu. Bisa jadi ada orangnya yang baik-baik banget, tapi kita di online itu ternyata brengsek banget, katakanlah istilahnya kayak gitu. Nah itu dalam pandangan psikologi bagaimana Bang Gita?
Oke, memang anonimitas itu di dunia maya kalau di bukunya itu emang ada dua sisi juga ya, negatif dan positif. Kalau dibahas dari positifnya, orang jadi lebih nyaman gitu untuk mengekspresikan dirinya tanpa mungkin orang lain tahu identitas aslinya dia atau hal-hal yang sebenarnya nggak mau semua orang tahu gitu ya. Jadi anonimitas juga ada sisi positifnya, terutama untuk hal-hal yang seperti support group. Support group itu kan nggak hanya hal-hal yang secara topik itu umum gitu ya, tapi ada hal-hal sensitif juga dan orang itu mau gabung biasanya karena itu anonim gitu. Kemudian dan ada juga sisi negatifnya seperti yang tadi Mas Denny dan Pak Satya sampaikan gitu ya, itu juga membuka celah orang untuk bertindak semena-mena karena merasa identitasnya itu nggak akan ketahuan gitu. Nah, ya itu balik lagi ketika misalnya kayaknya pas offline dia nggak banyak ngomong, baik-baik aja, tapi di online kok dia bisa ya komen kayak gitu ya, ke jadi haters gitu. Nah, kalau saya sih percaya ada sesuatu yang tidak terpuaskan di dia di dunia offline-nya gitu sampai dia bisa punya waktu lebih untuk komen hal-hal yang tidak baik gitu ya. Mungkin ada perlu dilihat lagi di kehidupan offline-nya itu seperti apa, hubungan dia dengan orang tua, dengan teman-teman, dengan anak, adakah social support yang cukup untuk dia, kegiatan yang cukup positif untuk dia gitu ya, sehingga karena orang-orang yang komen hal-hal yang gak penting atau hate comments gitu ya, kalau orang-orang yang punya kegiatan positif, punya social support yang baik di sekelilingnya, kayaknya nggak punya waktu deh untuk komen-komen hal yang negatif gitu. Apalagi ke orang yang tidak dia kenal sama sekali. Gitu sih, Mas Den. Oke, terima kasih banyak Mbak Anggita. Menarik sekali. Coba waktu sudah menunjukkan jam 9:30. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Mbak Anggita. Silakan Mbak Anggita. Closing statement. Langsung. Oke. Ya, untuk cyber psychology ini tentunya hal yang sangat menarik ya, karena saya rasa behavior scientist di dunia maya akan jadi hal yang pekerjaan yang cukup berkembang di kehidupan kita ke depan. Banyak juga teman-teman saya yang mulai mendalami ilmu ini gitu. Jadi akan sangat menarik jika psikologi dan teknologi itu bisa lebih berkolaborasi dan menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia ke depan. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih banyak Bang Gita. Mungkin dari Prof Budi, silakan. Oke, baik. Iya, saya setuju ya bahwa kita harus banyak lagi menggiatkan kolaborasi antar bidang keilmuan. Khususnya kalau saya pengennya bidang sosial lebih terdepan ya sekarang, karena dunia IT atau dunia teknologinya ini sudah bisa menjadi teropong sehingga ilmu-ilmu sosial yang lain-lainnya bukan hanya tadi ya behavior aja, tapi ilmu sosial yang lainnya itu bisa lebih berkembang lagi dan menjadi lebih hebat. Di saat yang sama teknologinya akan lebih berkembang lagi, dan kalau kita tidak memahami ini nanti akan semakin liar lagi. Kalau orang ini liar ya, kalau orang Sunda liar gitu ya. Jadi akan semakin membingungkan lagi gitu ya. Kayak tiba-tiba kita anak kecil yang SD tiba-tiba dikasih motor ninja gitu ya nih. Udah pasti kita nabrak-nabrak orang, atau anak kecil 6 tahun dikasih mobil Lamborghini yang nggak ngerti begitu gas langsung nabrak lah, udah pasti lah itu udah sesuatu hal yang kita tidak bisa menguasainya lagi. Khawatir saya seperti itu, maka harus cepat-cepat orang yang non teknis ya mengendalikannya supaya nanti kita di orang teknis di challenge. Dapatkah Pak Budi dan kawan-kawan memberikan safeguard sehingga yang fitur itu
ditiadakan secara teknis, secara sistem gitu ya, bisa diproteksi sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih menyenangkan ya. Di dunia nyata dan di dunia cyber menyenangkan. Kita punya opportunity untuk memulai sesuatu yang baru, clean slate di dunia cyber, membuatnya menjadi dunia yang sangat-sangat menyenangkan, happy. Cyber itu happy place ya, kalau kita bisa buat menjadi suatu hal yang happy place. Di dunia nyata kita penuh dengan masalah, dengan apa ya, kesedihan segala macam. Kalau bisa dunia cyber itu kita tempat kita berbahagia lah semuanya gitu ya. Nah itu harapan saya gitu. Oke, terima kasih banyak Prof. Budi. Ya, itu closing statement yang bijak sekali. Jadi emang dunia cyber itu kalau bisa menjadi tempat kita untuk bersenang-senang atau berbahagia ya. Jangan sampai menjadikan cyber ini justru menjadi feedback ke kita sebagai apa namanya yang tadi itu jadi apa namanya kena mental dan lain-lain gitu ya. Mungkin nggak ada yang perlu saya simpulkan nih, tadi sudah panjang lebar dari Mbak Anggita dan Prof. Budi, menarik sekali. Langsung saya serahkan saja ke Pak Gatot untuk dikembalikan ke Pak Gatot. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Denny, Mbak Anggita, dan Pak Budi Raharjo. Menurut saya kita banyak belajar mengenai cyber psychology ini. Mudah-mudahan harapan yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, saya sepakat itu. Itu harusnya cyber itu is our happier place than our physical gitu. Karena kita ketemu orang yang berbeda. Kalau yang physical place itu kan kita ketemu tetangga, ketemu saudara, anak, istri gitu ya. Tapi kalau cyber ini kan lebih luas gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa tercapai gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini